wal barakah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sil asrar wa diril akhirah. Ibtai babil yasar Sayyidina Muhammadin Mukhtar wa il athar wa asbil ayar adadani amilai buat doli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam ini para netizen, saudaraku yang terhormati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya Bang Haji Ridwan Koboy, kehadiran tamu kehormatan, beliau juga sesepuh dari tim pemburu hantu dahulu, ya, dan ketua umum forum keluarga paranormal penyembuh alternatif seluruh Indonesia yang disingkat FKPPAI, yang kebetulan alhamdulillah berulang tahun kemarin, spiritual anggotanya bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Surah Fatihah. Itu legend sampai sekarang dan memberikan contoh tontonan menjadi tuntunan kepada para spiritual yang muda maupun yang lama dan lain-lain semuanya, bahwa yang membuat itu salah satunya ya adalah Romo Aziz, atau dipanggil dulu Ustadz Haji Aziz Hidayatullah, yang membuat dengan Mas Agung, dengan Pak Hariri almarhum, dengan Mas Ali. Nah, beliaulah yang menjadikan pemburu hantu itu ya akte notarisnya dan hak patennya dan lain-lain. Makanya saudaraku semua yang menonton tidak boleh memakai judul pemburu hantu saja, tidak boleh. Karena ada hak paten dan ada akte notarisnya. Nanti kena tuntut. Ya, boleh keluarga besar, boleh keluarga besar pemburu hantu. Oh, dari muridnya Ustadz Aziz, oh dari muridnya saya, dari Bang Haji dan lain-lain, itu boleh. Ya, kayak kita polisi, keluarga besar TNI boleh, tapi ngaku TNI, ngaku polisi nggak boleh. Gitu, tapi keluarga besar ya. Jadi begitu. Jadi pada malam ini alhamdulillah kita bersyukur sekali bisa Ustadz Aziz atau Romo Aziz hadir di Majelis Taklim dan Zikir Ridwan Forum Pemburu Indonesia. Dan kebetulan sekali Bang Haji ini sebagai anggota dari tahun 2001. Dari 2001 anggotanya. Ya. Jadi anggota FKPPAI. Baru abang membuat Forum Pemburu Indonesia dan Yayasan Taklim dan Zikir Ridwan ini pada saat yayasan itu tahun 95. Yayasan Taklim dan Zikir. Tapi Forum Pemburu Indonesia ini itu tahun 2013 gitu. Oh ya. Dan akte notarisnya baru jadi 2019 gitu. Jadi sedikit riwayat kilas. Nah, pada malam ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagia selalu kita bahwa ada tanya jawab masalah pusaka. Ya, sekarang kita lihat di depan ini ada pusaka yang sedang berdiri dengan sarungnya, dan juga nanti ada tanya jawab masalah karir, usaha, jodoh, penyakit dan lain-lain. Apa saja masalah yang dihadapi di dunia ini ya, karena manusia itu hidup pasti ada masalah, pasti ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap masalah pasti ada solusinya. Dan setiap masalah insya Allah ada solusinya ya. Jadi kebetulan sekali jadinya pada malam ini nih. Ya, nanti siapa yang mau bertanya silakan ya. Dan mungkin sedikit dari siapin yang pertanyaannya sedikit dari Romo Aziz. Kalau sekarang Romo Aziz disebutnya. Kalau dulu Ustadz Haji Hidayatullah tim pemburu hantu ya.
Nah, kalau sekarang Romo, kalau abang Bang Haji Koboy, Mas Indra gitu ya. Jadi itu mungkin Romo Ajis, silakan ada 1-2 patah kata untuk nasihat dan saran kepada spiritual yang baru, ya, yang baru mulai maupun yang lama maupun bagaimana, ya silakan, atau nasihat-nasihat buat para pasien, para lainnya lah, silakan. Ya. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa billah apa. Yang saya hormati, saya banggakan Bang Haji Ridwan, saudara dunia akhirat. Ya, amin, amin ya Allah. Dan juga pada saudara-saudaraku dimanapun berada. Alhamdulillah kita bisa berwajah, bisa bertemu, bertatap muka di acaranya Bang Haji Ridwan ini. Dan kita akan diskusi beberapa hal apa saja yang berkaitan dengan kehidupan di dunia. Nah, terutama masalah hal-hal misteri, gaib, masalah pusaka, masalah apa saja, termasuk mitos, apa legenda, apakah sejarah, apakah betul cerita nyata, kan begitu ya. Ini adalah mengungkap apa saja tentang kehidupan di dunia ini. Nah, sebelum saya menyampaikan beberapa hal atau mungkin nanti kita akan diskusi dengan Bang Haji Ridwan, saya sedikit mengulas tentang pemburu hantu dulu, Bang Haji, betul. ya. Ya, biar nanti Banyak yang kurang memahami, ya, salah paham tentang pemburu hantu. Jadi pemburu hantu itu lahir, itu datang hadir untuk membantu masyarakat, ya, terutama adalah membantu masyarakat yang terkena gangguan hantu atau gangguan jin. Kenapa dinamakan hantu bukan pemburu jin? Orang kalau ketakutan nggak ada bilang ada jin, nggak, mesti ada hantu atau ada setan atau gitu. Ini hanya brand daripada tayangan entertain. Tapi perlu digarisbawahi bahwa pemburu hantu yang pernah tayang di salah satu televisi swasta atau LaTV dulu, ini adalah reality show misteri. Jadi tidak ada rekayasa. Kisah Jadi nyata. kalau ada penampakan, ya nampak, kalau nggak ada ya nggak usah dibuat-buat, seperti itu. Kisah nyata. Ya, jadi intinya adalah membantu sesama ya. Makanya kami datang, kami bersihkan, ya berbayar itu kan. Jadi tidak hanya hantunya, kalau hantunya itu bisa diajak komunikasi mau pindah tidak mengganggu, juga nggak apa-apa. Bahkan sering kita jumpai hantunya tidak merasa mengganggu, ya Bang ya. Orang saya nggak mengganggu. Yang salahnya sendiri manusianya bisa melihat saya itu. Jadi beberapa kali menjumpai seperti itu. Nah, itu garis besarnya ya. Jadi alhamdulillah di sini Bang Haji juga memberikan ada waktu, ya saya pun juga ada waktu. Boleh siapa saja menanyakan, dan juga oh ya Bang, ini kebetulan ya Bang ya. Tadi kita bahas ya tentang banyak paranormal ya, ataupun sebenarnya bukan spiritual Bang ya namanya. Spiritual itu ada di setiap manusia, spiritnya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya spiritual, itu sebenarnya kurang pas ya. Jadi yang benar adalah paranormal atau tabib ya, atau praktisi ya. Praktisi bisa. Praktisi konsultan spiritual ya, atau penasihat spiritual bisa ya. Ya, jadi jangan sampai salah sebut ya. Kadang-kadang anak-anak dukun gimana Mas? Arti kan dukun ini, Ustaz. Apanya? Arti dukun kan. Nah, dukun itu duduk tekun Bang. Jadi persepsi dukun itu jangan disamakan dukun yang seperti tanda petik negatif ya. Seperti dukun pijat, dukun bayi, itu kan nggak sirik ya. Nah, kalau di Indonesia pada umumnya, khususnya di Jawa itu Sunda itu termasuk juga di Pulau Jawa, Banten di Pulau Jawa itu punya punya keyakinan ya, ataupun punya budaya ya. Jadi bahasa sendiri ya. Keahlian ya. Nah, seperti dulu ya, belum ada kalimat ruqyah, pakainya jambi-jambi. Mantra itu doa. Mantra itu asli bahasa Sanskerta atau bahasa Jawa. Kalau bahasa Sundanya jampe ya. Nah, kemudian suwuk. Nah, itu adalah sebenarnya arti daripada ruqyah. Ruqyah ini adalah bahasa Arab. Seperti doa.
Dulu sebelum orang Indonesia mengenal kalimat doa, pakainya mantra, karena mantra itu adalah doa. Jadi jangan dikatakan, divonis bahwa orang yang membaca mantra itu syirik. Sama, doa pun bisa mendatangkan syirik kalau memintanya selain kepada Allah SWT. Ya. Mantra pun juga bisa mendatangkan syirik, tapi jangan divonis mantra itu sesat atau mantra itu syirik. Karena mantra itu artinya adalah doa, sama dengan jambi-jambi doa. Suwuk itu adalah doa. Ya, itu adalah bahasa asli Indonesia. Jadi jangan sampai dicap suwuk syirik, kemudian baca mantra syirik, bukan ya. Japa mantra itu adalah amalan-amalan doa. Ya. Jadi jangan disalah tafsirkan. Termasuk mengenai keris, Bang, ini Bang. Ini banyak orang-orang, terutama adalah yang masih muda-muda, bangga bisa mendirikan ini. Bila ada kodamnya, enggak, keris ini adalah karena keseimbangan. Jadi banyak saya sering membaca di media sosial, ya khususnya di Facebook, orang membaca ini kodamnya apa, keris. Nah, yang lucu itu, yang terawang itu jawabannya beda-beda. Iya. Ya, jadi bingung dong, yang tanya kan bingung. Betul. Ini sebenarnya kodamnya siapa? Nah, jadi jangan membahas tentang kodam dulu sebelum tahu tentang keris. Ya. Keris itu yang perlu kita ketahui adalah estetikanya terlebih dahulu, keindahannya, bentuknya, budayanya. Ya. Kenapa kok ada guratan-guratan ini, guratan-guratan, ukiran-ukiran? Itu yang perlu dipelajari. Dapurnya, ya. Nah, kemudian ini termasuk keris Mataraman, Majapahit, Kamardikan, itu yang perlu dipelajari. Ya, tentang keindahannya. Kenapa ada yang pamornya termasuk pamornya, dapurnya, macam-macam bentuk. Iya banyak itu kita belajar apa sih yang namanya udan mas seperti apa, coba lukisannya, ukirannya seperti apa. Kemudian seperti beras utah ya, itu seperti apa, itu yang perlu dipelajari terlebih dahulu ya. Jangan belajar tentang ini kodamnya apa, itu jangan dulu, tentang keindahannya dulu, estetikanya dulu. Karena apa? Pusaka ini keris itu sebenarnya bukan pusaka yang jadi pusaka, yang namanya pusaka itu adalah manusianya, pembuatnya. Kerisnya itu sebenarnya bukan pusaka. Yang asli atau yang sebenarnya menjadi pusaka adalah manusianya, yang bisa membuat ini adalah pusaka. Yang bisa mewarisi membuat ini adalah pusaka. Ini, benda ini tanpa adanya kehadiran manusia yang mempunyai keterampilan atau mempunyai keahlian membuat keris, maka keris itu akan hilang. Lama-lama akan hilang. Ya. Dan nanti bahas lah tentang keris, kita khusus ya tentang dapurnya, kemudian tentang panjang, ya pamornya, panjang nanti. Kita khusus nanti bahas tentang keris. Tapi ini adalah contoh, ini ada keseimbangan. Jadi jangan bangga kalau keris bisa berdiri, bukan kayu aja bisa berdiri, bambu aja bisa berdiri, Bang. Bambu dicingin, didiriin, asal diganjel mesti bisa berdiri. Ini bisa seperti ini, juga tidak seperti ini. Nah, ini keseimbangan, Bang. Nah, contohnya. Ini adalah keseimbangan. Harus tenang. Nah, contohnya keseimbangan. Ya. Karena diganjel, jangan bangga ya. Karena apa? Mungkin bagi kita tidak tahu bahwa orang yang melihat kadang sering sering mempertanyakan bahkan menertawakan ya. Dan kadang juga ya, maaf saya potong, kadang juga gurunya atau paranormal ini melebih-lebihkan omongan kepada muridnya. Wah, ini ada kodamnya makanya berdiri, ini begini. Nah, yang namanya baru belajar, namanya gurunya yang ngomong, oh aja iya aja udah wah sakti, udah hebat kerjaan gitu. Ini adalah edukasi, Bang Tuan. Ini pengetahuan buat semua penonton, semua yang menyaksikan, termasuk apa yang biasa mendirikan keris, yang merasa ada kodamnya ini bisa berdiri. Ini adalah keseimbangan, ini adalah benda. Ini juga bisa ya? Ini juga bisa. Nah, ini bisa, ini kegedean nih, Bang. Batik aja, Bang. Batik, Bang. Nah, ini batik abang. Ini batik, ya. Ini batik bisa berdiri. Ya, mohon maaf. Ya.
Didirikan kayak gini tidak bisa, Bang. Nggak bisa. Karena Ya, apa tidak bisa? Karena ini ada melengkung. Iya, Tidak bisa. Ya. Karena ini berat akan jatuh. Didirikan seperti apapun tidak akan bisa. Ya. Karena ini ada beratnya ke sini. Nah, maka akan jatuh. tapi Tapi, kalau di nah ini contohnya, ada orang pintar yang mengaku ini ada kodamnya. Ini nih di sini bisa berdiri. di pipa rokok tuh. Di pipa. Bisa Lodam berdiri. ini. Jangankan di sini disilat bisa, Bang. Ada Iya. silat apa enggak? Contoh di sini, Dek. Ini miring ya. Gila. Ini contohnya. Ini kasih yang penting imbang, seimbang. Nah, tuh, jangan Ya. bergerak kayak itu seimbang tuh. Ya. Ini adalah keseimbangan, bukan karena ada kodamnya. Ya. Mbak harus berdirikan begini nggak bisa karena ini ya. Logika ya, pakai realitas saja. Nah kalau di sini bisa nih contohnya. Ya. Ini kayak gini bisa. Ya. Berdirinya begini, tidur ya. Ini di tiduran kayak gini akan kembali. Oh, kan balik Ya. karena keseimbangannya Nah. bagus. Balik lagi, karena keseimbangan. Pembuatannya bagus ya Mas ya. Iya, pembuatannya pinter ini. Ya, ini estetika namanya, Bang. Ya, jadi cara membuatnya, keseimbangannya, bentuknya. Nah, ini adalah pengetahuan yang perlu kita ketahui. Iya. Jadi nenek moyang kita, kalau kita bisa membuat seperti ini kok sederhana sekali ya. Iya. Seperti Masuk kita lihat, hebat, ya. contohnya Bang itu di museum di Cirebon ya, Kesultanan Cirebon. Itu ada Tuhan mau lompat mulu nih hodamnya. Hodam mau lompat mulu. bukan ya. Dia itu bisa nih, kodanya mau loncat dulu. Belum Ini adalah makan. benda mati ya. Jadi kenapa kita dikasih minyak Kita itu hormati, adalah kita peralatan. hargai, Ya, ya, kita akan bahas peralatan. nanti lah, nanti terlalu panjang. Panjang. Saya kembali kereta kencana yang dari Cirebon di Tuban. Itu shock bekernya luar biasa, bisa empuk. Itu adalah teknologi nenek moyang kita dulu. Itu juga nanti time ya, Ya. bahasnya. Sekarang Ya. dipotong, mohon maaf. Ini ada yang hadir dari mana ya? Coba dibacakan. Yang hadir. Dari Alan, Papua hadir. Ya, alhamdulillah. Dari Mamal ternyata yang hadir Bang Haji. Oh ya, alhamdulillah, Mal. Aduh, ini malam tadinya mau video call nih, Mal. Abang minta maaf kedatangan tamu kehormatan ini. Tim memburu hantu kan. Ya, ini banyak para penggemar tim memburu hantu yang menonton ini. Nah, ya kebetulan siapa lagi deh? Di Taiwan yang mana siapa Singapura? Ada dari Unuk Sutejo. Bang Haji aku mau tanya. Itu yang di sebelah Bang Haji macam senjata Bang, itu buat apa Bang Haji? Cuma tanya Oh, Bang. ini kujang. Ya, ini kujang. Kebetulan dikasih sama murid. Ya, ada sarungnya ini. Ininya tulang. Ini tulang. Ini kujang. Pegangannya. Pegangannya tulang. Tulang. Ini ciri khas dari Jawa Barat. Jawa Barat. Ini dari Garut, Bandung, apa ya? Pajajaran. Jajaran lah, Pajajaran. pajajarannya gitu. Jadi ini hadiah aja. Ini cuman memang barangnya bagus memang karena ini tanduk. Ini cakep, buatannya bagus. Gitu. Dan ini keseimbangannya paling di sini. Iya, Pak. Di sini. Ya, agak mundur sedikit sana. Enggak ke belakang. Iya. Gitu. Kalau saya ya ini apa namanya? Nah, maunya tidur dia. Udah berdiri gini. Jadi ya itu yang melihat tahu aja lagi terus ya, gitu ya. Ini nggak dijual, cuman kalau ada yang mau bayarin terserah. Tidak hanya keris golok didiriin juga bisa. Iya. Itu tongkat didiriin juga Iya. bisa. Keseimbangan. Nah, yang hadir dulu, yang hadir. Lampung Selatan hadir Bang. Dari Surabaya hadir. Indramayu hadir. Dari luar ada. Kasda Taiwan hadir Oh Bang. ya, Jasda, Taiwan, alhamdulillah. Hong Kong, Malaysia, Brunei, Singapura, Cina, Jepang. Dari Husen Malaysia hadir Guru. Alhamdulillah ya, siap. Alhamdulillah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Kamu tanya silakan. Hadi Priyono dari Cikupa hadir Bang. Saya mau bertanya. Saya sudah 1 tahun lebih istri meninggal. Tapi barang-barangnya masih saya simpan. Ya. Apa karena barang-barang itu sampai saat ini
belum mendapatkan penggantinya lagi bang. Ya mau nanti gini ya, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di sini ini ada hadir dua paranormal, praktisi, spiritual, ya dan lain-lain. Ya, ada tim pemburu hantu. Ya, beliau Ustadz Aziz atau Romo Aziz, ya duluan beliau lah masuk dari pemburu hantu yang membuat, baru abang beda berapa bulan. Nah di sini yang mau bertanya jangan lupa sebutkan nama walaupun palsu atau apa, tapi daerahnya ya, daerah tinggal Dari mana? Sukabumi atau Taiwan, Jepang, Belanda atau apa sebutkan ya. Jadi nanti bertanyanya itu silakan mau ke Ustadz Aziz atau Romo Aziz silakan, mau ke Bang Aziz silakan ya. Jadi ada boleh pilihan ya, sebutkan. Oke. Jadi pertanyaannya apakah boleh menaruh bekas-bekas istri almarhum? Lalu kenapa jodoh saya jadi lama gitu ya? Kalau nggak salah ya. Jadi jawabannya abang yang singkat padat jelas aja. Abang juga istri abang dulu almarhum. Nah, istri pertama almarhum, istri kedua almarhum. Ya. Jadi baju-bajunya tuh abang bagi-bagiin untuk sedekahkan, biar dipakai sholat apa semua. Kebenaran dua-duanya ibadah. Masalah jodoh jangan dikait-kaitkan dengan masalah istri wafat. Oh, kenapa kok saya jadi masalah jodohnya? Mungkin kita ini kurang berusaha lahir dan batin. Nah, lahir dan batin. Lahirnya apa? Oh, kita nggak mau berkenalan dengan wanita lain, nggak mau berkumpul atau nggak mau hadir di pesta atau pesta perkawinan atau apalah. Ya, kenalan di Facebook atau kenalan di Instagram atau apa di YouTube, itu istilahnya gitu. Karena mungkin hati kita masih tertutup, trauma atau apa. Itu tidak boleh. Karena Allah memberikan nikmat kepada kita, ya harus kita nikmati, yaitu dengan kita menikah lagi. Itu harus kita menikah lagi. Kalau tidak nanti jadi fitnah dan banyak dosanya, fitnahnya, dan kita lebih banyak nanti mudorotnya daripada kebaikannya. Nah, itu secara lahiriah. Secara batinnya banyak amalan-amalan dan puasa ayat-ayat Allah yang memang untuk memberikan jodoh, ya untuk jodoh. Jadi baca aja, seandainya kita puasakan, kita mohon kepada Allah, kita sholat aja, kita baca ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Nur ya Hadi, gitu ya. Nah itu abang ijazakan, amalkan itu. Ya Allah, mudah-mudahan mohon kepada Allah, sujud kepada Allah, nangis kepada Allah. Ya Allah, berikan hamba jodoh yang engkau ridho ya Allah. Yang engkau ridho ya Allah. Insya Allah akan dapat lagi. Dan jangan ingat-ingat lagi yang sudah meninggal. Tapi harus dibacakan suratul Fatihah setiap malam Jumat. Fatihain gitu ya. Gitu. Kamu mungkin satu istri meninggal, kalau abang dua. Gitu ya. Jadi harus kuat. Abang waktu istri meninggal ya itu nggak lama ya, kata guru ngaji abang harus buru-buru nikah lagi. Kalau nggak nikah lagi nanti jadi fitnah dan godaannya lebih berat lagi dan banyak dosanya gitu ya. Itu saran abang, singkat padat jelas ya. Silakan tanya lagi, kita gantian. Dari Revigo, Bang Haji, gimana cara mengeluarkan jin dalam tubuh yang bandel dan ngeluarin santet? Nah, Ustadz, biar Ustadz Aziz atau mau Aziz yang jawab gantian, biar gantian maksud saya. Ya, udah. Ya. Karena kan sama-sama kita ini satu perjuangan di tim memburu hantu ya. Mungkin ya gantian ada saran deh, sama juga kan. Yang penting jawaban itu kan kebaikan, untuk kebaikan. Silakan. Ya. Apa pertanyaannya tadi? Gimana cara mengeluarkan jin dalam tubuh yang bandel dan ngeluarin santet? Ya, jadi gini. Kalau mau mengeluarkan jin, kalau kita itu bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran, maka bacalah ayat-ayat ruqyah. Kalau tidak tahu ayat-ayat ruqyah, ya bisa minta diajarin atau minta dikeluarkan oleh ustadz atau kiai yang memahami, mengerti tentang ruqyah atau yang bisa mengeluarkan jin atau santet. Karena gini, contoh kasus ya, jin yang masuk ke dalam tubuh ya, dibacain ayat kursi
oleh dirinya sendiri nggak keluar, oleh Pak RT-nya tidak keluar. Kebetulan ada, saya pernah pengalaman seperti itu. Jadi ada orang biasa ngaji tapi kerasukan terus gitu. Mau ngaji, habis ngaji ambil wudhu kerasukan, sampai kemudian dibacain minta tolong Pak RT, ya itu nggak bisa keluar, ya. Kemudian dipanggilkan oleh orang tuanya, imam masjid, Bang. Imam masjid dibacain ayat yang sama bisa keluar. Nah, contohnya ini kan berarti apa, kalau ingin mengeluarkan jin, mengeluarkan santet, diserahkan kepada ahlinya. Seperti orang mau servis TV contohnya. Kalau kita nggak bisa nyervis TV kan nggak bisa membetulkan TV itu. Dibawa ke orang yang bisa menyervis televisi atau tukang reparasi televisi. Nah, kalau saya melihat kenapa dibacain oleh imam masjid kok jinnya bisa keluar, karena imam masjid ini ahli sholat, ahli zikir, ya energinya juga bagus, bersih, ya. Jadi jin itu mudah keluar, powernya besar. Ini saya juga pernah mengalami, ya saya pernah mengalami ada satu perusahaan kesurupan sampai hampir 100 orang. Itu dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Itu nggak sembuh-sembuh. Begitu saya datangin hanya 1,5 jam selesai. Contohnya, ini adalah ahlinya. Jadi, namun bukan berarti atau tidak menutup kemungkinan orang awam pun bisa. Yang penting tadi bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran, atau bisa membaca ayat ruqyah, atau setidaknya bisa membaca ayat kursi. Dan kondisi kita sendiri disadari, ya, kita sudah biasa beribadah atau tidak, ya. Biasanya akan mengalami kesusahan atau kesulitan mengeluarkan jin yang ada di dalam tubuh kita maupun di tubuhnya orang lain, kalau dirinya sendiri bukan ahli ibadah, bukan ahli zikir. Saya kira itu. Nah, kemudian cara mengeluarkan santet pun juga sama. Karena apa? Jin maupun santet, ya, itu adalah sama-sama pekerjaan jin. Santet itu pekerjaan jin. Jadi sama. Cara mengeluarkannya juga hampir sama dengan mengeluarkan jin yang ada di dalam tubuh. Saya kira itu, Pak. Ya. Barangkali mau ditambah itu. Cukup itu ya, penjelasannya udah cukup. Sekarang gantian biar yang lain pada bisa bertanya. Gitu. Dari yang hadir Dari Malaysia hadir alhamdulillah. Siapa Malaysia? Husen tadi. Oh ya Ustaz, terus hadir dari mana? Assalamualaikum Bang Haji dan Romo Aziz. Yang saya kagumi, saya mau tanya, menurut Anda sedulur papat limo pancer itu apakah bisa dihadirkan dan diperintahkan? Silakan. Ya. Mau senang menjawab? Apa? Oh, ya. Papat kelima pancer atau opat kelima pancer, ya, itu sebenarnya ilmu hikmah, ya, ilmu sedulur papat. Jadi artinya itu 4 sahabat, 1 Rasulullah SAW, 4 sahabat, ya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar, Utsman, Umar radhiyallahu anhu. Nah, jadi itu mau dihadirkan, ya, bisa-bisa saja, tapi melalui proses-proses yang sangat sulit dan panjang. Ya, sebenarnya itu ilmu hikmah, itu sama dengan ilmu hikmah. Ya, bisa mentalin orang, bisa ini gitu loh. Ya, itu sama sebetulnya. Ya, ilmu hikmah atau silamba saudara lahir batin. Ya, masalah menghadirkan hodam itu ada ilmunya lagi nanti. Ya, ada ilmu caranya lagi. Jadi mungkin tidak bisa dibahas di sini. Jadi perbedaannya aja Abang kasih tahu bahwa apa itu arti papat kelima pancer atau opat kelima pancer. Ya, itu tahun 80 Abang masih ngajar itu, Nah, itulah sama seperti ilmu itu. Ya, itu. Silakan. Saya tambahin ya. Kalau dari kacamata ilmu kejawen, ilmu Jawa, ya, atau ilmu Nusantara, sedulur papat kelima pancer itu 4 itu ada unsur alam. Api itu adalah hawa nafsu kita, makanya kita ada. Kemudian angin adalah nafas kita, air itu adalah mengalir darah kita, ya. Kemudian tanah adalah kulit kita, itu adalah sedulur papat kita sebenarnya, ya. Nah,
sedulur rapat ini bisa ya, nggak usah dihadirkan, itu akan selalu ada dalam diri kita sendiri. Jadi kalau mengatakan sedulur rapat bisa dihadirkan atau tidak, itu ada yang melekat dengan kita ya. Kayak kakang hari-hari gitu Ya, ya. itu sebenarnya istilah Kakak hari-hari, lain. ya, ya. Adi kawah kakak Iya, hari-hari itu ya. adalah istilah saja. Ya. Jadi cuma bagaimana cara merasakan kehadirannya itu bahasa yang tepat itu seperti itu. Karena sedulur rapat itu ada di dalam diri kita sendiri. Ya, saudara kembar kita sebenarnya. Ya. Bentuknya angin kita itu ya bentuknya seperti kita, seperti itu ya. Cuma untuk menghadirkan atau merasakan kehadirannya ada amalannya ya, ada amalannya ya. Jadi bukan bagaimana cara menghadirkannya setiap saat itu ada. Ya. Cuma bagaimana untuk merasakan kehadirannya, merasakan keadaannya, keberadaannya dia Ya. tempat ini. Nah itu mungkin itu yang dimaksud ya. Jadi bisa dipelajari ya. Nanti bisa pada ahli hikmah Bang Haji Ridwan, bisa itu belajar sama Bang Haji Ridwan ya, termasuk kepada siapapun bisa yang betul-betul mumpuni ya. Jadi kalau belajar keilmuan, belajar tentang hikmah, ilmu hikmah atau dalam istilah di dalam bahasa Nusantara itu adalah kanuragan dan kadidayan ya. Mau belajar kadidayan apa kanuragan. Nah, kalau masalah sedulur papat kelima pancer itu ada belajarnya tentang kadidayan ya. Kalau mau belajar tentang kekebalan namanya kanuragan ya. Mentalkan musuh, bubar senjata, kuat mukul, itu kanuragan. Tapi kalau mau belajar tentang keilmuan seperti bagaimana supaya bisa merasakan kehadiran sedulur papat, itu kadidayan ya namanya. Termasuk kadidayan itu adalah sufi ya Bang. Ya, kadijayaan itu bahasa kayak zaman dulu Sangsekerta gitu, kadijayaan. Iya, kadidayaan itu kalau kekuatan. iya, kalau istilahnya itu gini Mas, supaya tahu perbedaannya ya. Kanuragan, kalau ada orang nantang bawa golok ya, adu berantem, Ya. itu kanuragan, kuat-kuatan. Tapi kita punya ilmu kadidayan, bukan kanuragan, kadidayan. Orang dari rumah bawa golok marah-marah, begitu ketemu kita jadi baik, itu namanya kadidayan. Orang marah-marah begitu kita ketemu kita malah minta maaf, itu adalah kadidayan. Tapi kalau kanuragan, orang marah kita lawan dengan marah, bawa golok kita lawan dengan golok. Kita bisa jumawa, silakan bacok saya, pilih yang mana, itu namanya kanuragan, karena memang kebal. Nah, tapi kadidayan itu adalah lebih kepada pelajaran keselamatan. Sekarang kalau ilmu kanuragan ya, tapi tidak selamat kan percuma. Tapi kalau ilmu selamat itu sudah jelas selamat ya Pak ya. Ya. Tadinya mau dipacok jadi nggak jadi dipacok, orangnya jadi baik. Nah itu namanya kadidayan. Ya. Jadi kembali masalah tadi pelajaran keilmuan itu sebenarnya banyak kalau mau dibuka. Mau satu bahas tentang kanuragan, tentang ilmu hikmah saja, satu hari nggak cukup ya Pak. Nggak kelar. Cukup. Ya, jadi makanya belajarnya lama. Kalau umpamanya mau belajar secara instan, bukannya nggak bisa. Kalau ada yang belajar instan nggak bisa, berarti gurunya belum bisa mengajarkan. Ya, belum mumpuni. Ya. Tapi kembali bisa belajar secara instan, tapi setelah menguasai harus diasah seperti halnya pisau ya. Kalau tanpa diasah, tanpa diiringi dengan ibadah, zikir itu kan untuk mengasah ya. Nah, itu tentunya akan tumpul, keilmuan itu akan tumpul, tidak hilang tapi akan tumpul. Itu Bang. Ya, lanjut. Secara pertanyaan dan hadir dari mana? Nama saya Samedi. Saya mau tanya kepada Romo Aziz mengenai puasa kelahiran, puasa weton untuk membangkitkan kekang kawah Adi Ari-Ari. Pertanyaannya kayak gitu. Iya. Untuk membangkitkan kakang kawah Adi Ari-Ari. Iya. Jadi gini. Nah ini pertanyaan yang salah kaprah. Ya. Puasa weton itu adalah puasa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa Kanjeng Nabi mensunatkan kita puasa setiap hari Senin?
Karena Kanjeng Nabi lahirnya hari Senin, itu adalah puasa weton. Kenapa hari Kamis? Karena weton Senin itu kinasihnya itu hari Kamis kalau bahasa Jawanya, seperti dalam kasanan Jawa. Jadi jangan puasa itu diniatkan untuk membangkitkan, jangan disalahartikan puasa weton itu untuk membangkitkan kakang kawah di hari-hari. Tujuannya bukan itu. Ya. Tujuannya adalah menjalankan sunnah Nabi. Ya. Kanjeng Nabi lahirnya hari Senin, maka puasanya dibiasakan hari Senin. Karena itu sudah perintah Kanjeng Nabi, maka setiap umat Kanjeng Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maksud saya, itu maka mengikuti hari Senin. Nah, kemudian puasa sunnah hari Senin, kemudian wetonnya umpamanya hari Selasa. Tidak apa-apa puasa hari Selasanya, karena mempuasakan dirinya sendiri ya. Sunnah Nabi, kita itu sunnah Nabi. bukan keselamatan, ya. bukan untuk membangkitkan itu. Memang bisa, bukan berarti tidak bisa. Kalau diniatkan untuk membangkitkan kakang kawah adi hari itu, bisa dengan cara puasa weton itu ya. Tapi sebenarnya tidak hanya dengan cara puasa weton, dengan cara lain pun bisa. Dengan cara puasa Senin Kemis rutin bisa. Atau puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa. Itu juga bisa untuk membangkitkan kakang kawah di hari-hari, tergantung niatnya. Karena kita memintanya kepada Allah ya. Segala keilmuan apapun memintanya kepada yang maha hidup, kepada yang maha berilmu ya. Apapun niatnya, apapun caranya, itu bisa kesampaian. Contoh ya, keilmuan itu sama. Kita mau ke Surabaya bisa naik sepeda motor, bisa naik bis, bisa naik kereta, bisa naik pesawat. Membangkitkan kakang kawah di hari-hari bisa dengan berbagai macam cara, termasuk dengan cara tadi puasa weton bisa ya. Tapi jangan disalah tafsirkan bahwa puasa weton itu adalah gunanya hanya untuk membangkitkan kakang kawah di hari-hari. Itu ya. Monggo silakan yang lain. Lanjut. Bang Haji, apa dia kitab Stambul kata orang itu pegangan ahli spiritual? Jadi gini, di zaman tahun 90-an tersebar kitab Stambul itu anti cukur. Nah sekarang ini hati-hati. Ya abang main begituan di tahun 91. Dan abang salah satu tester tahun 2008 sampai sekarang untuk Malaysia, Singapura, Istanbul, Meradrima, Terbabi, apa semua deh, bumi ya. Lalu pertanyaan apa tadi? Kitab Stambul pegangan ahli spiritual. Tidak semua. Jadi pegangan kita bukan kitab Stambul, tapi pegangan kita ayat Allah, ilmu Allah. Yang suka pegangan. Ya, bisa pegangan. Jadi ya, jadi yang hebat hanya Allah, yang jago hanya yang jago. Gitu. Jadi tidak harus itu Stambul itu kan Quran kecil, abang juga ada tuh Quran kecil. Cuman kan banyak yang dijual sekarang, makanya hati-hati. Ya, jangan nanti dibilang dapat dari jin, dari hodam, dari ini gitu ya. Karena hodam dan jin itu tidak jual kitab Stambul, jual keris, tidak jual batu. Bang Haji itu kan ada kasar pembesarnya itu untuk baca. Iya. Nah, kemudian juga ada di kalau apa namanya di sini ada nih Stambul nih, jadi ada nih, jadi keluarin dulu biar paham, biar jangan nanti terkecoh ya, karena sekarang ini banyak yang jual tapi mengaku-ngaku Stambul asli lah, ini asli gitu ya, jangan makanya beli dibohongin 5 juta, 4 juta, akhirnya cuma dibohongin doang siang. Nah kayak gini contohnya, singkat aja, simple. Nah ini banyak barang-barang antik. Ini Stambul nih. Ini dalamnya juga ada Stambulnya, ada tuh kecil Stambulnya ya. Ini juga ada Stambulnya gedean dikit. Wah ini yang ini. Nah ini juga banyak yang jual ya, jadi hati-hati. Ya kalau mau dijual juga boleh silakan, tapi ini semar mesemnya harus ngomong yang jujur, yang benar, bahwa ini bukan asli, banyak yang jual. Kalau mau diisi dengan ayat Allah atau hodam silakan, baca-baca silakan gitu ya.
Nah ini Kris yang pengok-pengok, yang abang pengokin. Ya Kris main-mainan ya abang pengokin. Coba Kris yang 45 juta ya jangan abang pengokin, sayang. Kan begitu ya. Nah jadi berhati-hatilah. Sekarang ini banyak yang mengatasnamakan paranormal atau supernatural atau pelapis itu menjual benda-benda yang oh begini dari ini, hati-hati. Ya nanti ngadunya ke abang juga. Bang, beli ginian, Kris ini bang 10 juta, 5 juta, kan ketipu, kesian. Dengan orang buat anak yatim, kan ketahuan. Nah gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan hati-hati oleh Bang Haji Ridwan ini ya, itu adalah kalau umpamanya ada orang menawarkan kitab Sutambul ini, lihat-lihat orangnya. Kalau yang ngasih kiai khos, kiai sepuh, ya itu silakan diterima. Itu berarti Sutambulnya ini selain bermanfaat, berdaya guna untuk membaca, ada tulisan Al-Qur'annya, ada ayat-ayatnya, bacanya pakai itu, pakai bahasa pembesar. Apalagi kalau yang memberikan kiai khos, kiai sepuh, ya, kiai karismatik itu kita terima. Itu berarti insya Allah ada unsur doa, ya, ada unsur maunahnya. Maunahnya ada Ya. khasiatnya. Nah, termasuk apa kalau diisi ini perbedaan contoh ya diisi oleh saya, diisi oleh Pak Haji Ridwan, insya Allah akan bagus. Ya. Tapi kalau ini yang ngisi tukang mabok, umpamanya tukang judi, ya bisa dibayangkan sendiri kan begitu kan Bang? Iya kan contohnya ya. Atau paranormal abal-abal lah gitu. Atau paranormal abal-abal yang mengaku sakti gitu kan. Nah, itu harus berhati-hati lah. itu makanya harus hati-hati ya. Jangan karena terkecoh oleh promonya yang luar biasa itu Bang. Ya, tapi kemudian ternyata manfaatnya, fadilahnya ternyata kurang. Tapi kembali kepada ini, hakikat dari kitab Sutambul ini adalah Al-Quran kecil, ya. Al-Quran kecil yang di dalamnya ada ayat-ayatnya lengkap dari juz 1 sampai juz 30 ada, cuma bacanya harus pakai kaca pembesar. Yang terpenting adalah itu tambahan saya. Ya. Silakan tanya lagi. Dari Soleh Suryanaga, Assalamualaikum Bang Haji. Mohon doanya usaha kecil saya supaya rame dan jauhkan dari orang-orang zalim, minta doanya Bang. Ya, ya mudah-mudahan Allah berikan keberkahan ya, sukses maju semuanya. Bukan tadi yang bertanya siapa? Soleh aja, tapi semuanya yang nonton live ini, mudah-mudahan Allah berikan kesuksesan, keberkahan, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya nanti ada amalan-amalan atau zikir-zikir yang untuk usaha ya, untuk rezeki ya, dimudahkan oleh Allah rezekinya. Yang sering abang dan YouTube abang ijazakan itu doa yang digunakan oleh ulama para wali Allah menyarankan, yaitu singkat padat deh, gampang, yaitu Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Itu dibaca sebanyak-banyaknya. Kalau bisa lagi sholat hajat, kalau bisa lagi puasa hajat, ya Allah mohon nangis sujud sama Allah ya. Kata Allah, tidak mungkin aku tidak mengabulkan doa hambaku apabila dia memohon kepada aku dengan adab tata cara sopan santun yang menghadap kepada aku, kata Allah. Nah disitulah ada tata caranya. Kita menghadap ke presiden aja kita pakai rapi, pakai dasi, pakai ini. Ngadep Pak Lurah aja deh, mesti pakai rapi, apalagi kepada Allah. Jadi ada adab sopan santun dan akhlaknya. Nah itu abang ijazahkan, amalkan itu, insya Allah. Dan alhamdulillah yang sudah minta ijazah kepada abang melalui WhatsApp, jangan lupa. Ya itu adalah sukses maju, yang kemarin kena COVID dipecat ya, kalau dipecat kerjanya ini ya, jadi aman. Kita jangan kebanyakan pada minjem ini utang online. Kenapa? Akhirnya yang pusing sendiri juga, ditagih-tagih sama debt collector. Ya, abang sarankan kalau dia jangan pinjam online lah. Ya, kita pinjam sama Allah aja. Kita mohon sama Allah. Ya, barang siapa yang tidak minta kepada aku, kata Allah, berarti orang itu sombong kepada aku, kata Allah. Allah lebih senang diminta. Tapi kalau manusia diminta dulu, bosan minta dulu. Tetapi kalau Allah sangat senang. Nah disitulah. Mana ada lagi WhatsApp abang minta nomor togel, ya abang ketawa aja jadinya. Dua loh, jadi dukun togel abang nih. Ya. Jadi mending abang kasih, kan kamu begini.
Pilih ikannya apa kailnya? Tentu pilih kailnya. Kalau dikasih ikannya besok habis, tapi kalau kailnya, mancing terus dapat ikan terus. Pilih duit, uang, atau pilih ilmu? Pilih ilmu. Karena ilmu bisa mendatangkan uang. Nah, kalau duit habis, selesai. Dan disitulah Abang sering katakan di WhatsApp, pada WhatsApp abangnya. Nanti kalau ada yang mau bertanya lagi di WhatsApp abang, jangan lupa ya, 08128 94 kali 68. Ya, kalau di Ustaz Ajis, nomor berapa Ustaz? 08129 134 111. Nah, ya itu ya, catat nanti ya. Jadi sekali lagi itu, ya bagi yang belum bekerja, yang baru ini, jalankan. Insya Allah, yakin, berani, tegas, Allah akan buktikan. Karena janjinya Allah tidak akan palsu. Janji manusia palsu, suka palsu atau suka bohong. Tapi Allah tidak akan. Nah, disitulah keyakinan kita Dan kepada jangan lupa sholat duha ya Bang ya. Ya, utama lagi sholat duha, minta rezeki. Tiap pagi. Sama Allah, kalau minta sama Allah itu jangan rezeki dong. Ya Allah, berilah amal. Ini hari rezeki, ya Allah rezeki. Rezeki dikasih. Rezeki belum tentu milik. Kalau milik ya sudah kita makan. Kalau rezeki itu baru belum punya kita. Bisa aja punya anak yatim, kita sedekah, punya yang sakit, punya yang ini, kita kasih. Nah, jadi kita mohon sama Allah tuh yang maha kaya. Ya Allah, berikan nambah rezeki yang cukup, yang banyak, jutaan dolar ya Allah. Jutaan dolar mintanya, jangan tanggung-tanggung, kan Engkau yang maha kaya. Ya Allah, ya Rozak, Engkau yang maha pemberi rezeki ya Allah. Nah, di situ permohonan kita. Jangan, ya Allah beri hamba rezeki pada hari ini, dikasih 10.000. Cukup nggak? Nggak cukup. Anak jajannya nggak cukup, bensin aja nggak cukup. Nah, di situ ada tata bahasa kata-katanya yang kita memohon kepada Allah dengan sopan dan tidak memaksa Allah. Nah, itu caranya. Nah, itulah diminta sama Allah yang banyak, jutaan dolar ya Allah, untuk beribadah kepadamu ya Allah. Nah, seperti itu. Ya, ada lagi? Oke. Dari Kijat Permana. Assalamualaikum Romo Aziz. Sudah. Buat tempat praktek apakah masih di Cibubur? Ya, saya sementara di Cibubur sudah bekerja sama dengan saudara ya. Karena saya prakteknya sementara memang tempatnya ya, sementara suatu kalau ada pasien dan nggak ada pasien ya nggak datang ke Cibubur. Tapi Ustadz Ajis, bayangkan Mama Ais di Bandung prakteknya, bayangkan di Bandung. Kalau di Bandung bisa lama gitu ya. Ya, nanti bisa ada nomornya Ustadz Ajis, bisa hubungin. Saya, insya Allah bisa ketemu dengan Bisa dihubungin, nanti ada nomornya. Assalamualaikum Bang. Kalau belajar ilmu al-hikmah bisa mediumisasi dan narik pusaka nggak Bang? Insya Allah bisa, tapi gini ya, sekarang abang ini di depan Ustadz Ajis ya sebagai tim pemburu hantu juga ya, dan umur nih sama abang nggak jauh, hampir sama umurnya, ya, mungkin beda setahun doang ya, beda setahun. Lalu gini, mediumisasi itu kalau kata abang mungkin nanti pendapat Ustaz Aziz beda atau ini. Mediumisasi itu di dalam Islam sebenarnya tidak boleh, karena memasukkan jin atau gaib ke dalam tubuh manusia, yang mana tubuh manusia akan menjadi kurungan setan, sehingga sering nanti kesurupan. Karena dulu pemburu hantu ada itu, jadi dibuat contoh itu sebenarnya improvisasi tambahan untuk tayangan. Ya, ada yang muntah darah sampai kita masukin, atau muntah darah, ada ini macam-macam. Nah, jadi banyak mudorotnya kalau itu. Ya, jadi sekarang ini abang sarankan jangan mediumisasi lah. Ya, mediumisasi itu tidak bagus nanti untuk badan seseorang jadi kurungan setan. Karena pernah yang seperti itu, yang murid abang belajar, akhirnya abang kasih tahu, ya nyesel juga abang akhirnya. Ya, ikut berdosa juga. Ajarkan mediumisasi, benar kesurupan, masuk, biar. Nah, jadi itu anak nggak dikunci lagi, nggak ini lagi, akhirnya sering kesurupan. Nah, ibunya nyalain kepada yang ngajar gitu loh, pada murid abang gitu. Itu mediumisasi ya. Jadi kalau bisa jangan. Satu lagi apa pertanyaannya? Bisa menarik pusaka. Ya, insya Allah diajarkan ya, bisa diajarkan gitu
gitu ya, menarik pusaka insya Allah bisa diajarkan gitu ya. Kalau belajar sama Allah insya Allah hikmah itu insya Allah bisa diajarkan cara-caranya ya, tidak mungkin dibuka di sini gitu ya, karena itu rahasia perusahaan. Kalau yang belajar baru dikasih tahu gitu ya. Silakan. Boyolali hadir bang. Bang, kemarin aku dikasih amalan agar dikasih momongan pakai air hujan terus ditirakati sholat hajat sama Kang Ujang Gustomi. Hujan boleh, bagus, itu bagus. Kira-kira abang punya amalan nggak bang agar dikasih keturunan? Oh bisa ya, Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas saja. Di dalam teko abang ini ada air hujan 7 Jumat yang abang puasakan pas hujan tuh tiap hari Jumat. Di dalam ini ada. Ini abang amalkan pada tahun 94. Nah sampai sekarang ini air nggak pernah habis menjadi air bibit. Tambahin lagi. Tambahin lagi. Jadi kalau Apalagi pindah sekarang rumah, musim hujan, ini, kalau hari ya. Jumat Nah. adain. Yang jatuh langsung dari langit. Yang langsung dari atas genteng pakai baskom, biar apa sedikit tuh nggak masalah. Ya bagus itu. Jadi abang tambahkan aja kali Al-Ikhlas 7 kali tahan napas, boleh, silakan ya, itu aja. Oke, singkat aja. Kesian namanya. Ini udah 1 jam lebih, udah 1 jam 5 menit. Ya. Dari Oke. Sutriyadi, Bang Haji mau tanya, amalan apa yang bisa membuka mata batin? Ya, amalannya sebenarnya bacanya ya Allah ya batin. Tapi nih, itu harus ada bimbingan. Yang belajar Al-Ikhlas dengan abang, privat VIP itu semua diajarkan cara mata batin bagaimana, mata zohir bagaimana, itu diajarkan. Ya, dan abang tidak bisa memberitahu sejelas-jelasnya karena itu rahasia perusahaan. Jujur ya, itu kunci-kunci rahasia Jadi perusahaan. kalau Kalau mau belajar baru langsung. ya, nanti langsung di nomor WhatsApp abang ya kan, nanti ada pin abang nanti di sana, silakan ya, semuanya juga sudah tersebar gitu ya. Alhamdulillah, insya Allah diajarkan. Harus belajar. Jadi jangan menjalankan tanpa bimbingan ya. Barang siapa yang belajar dengan buku, barang siapa yang belajar dengan YouTube tanpa guru, saja belajar dengan setan. Nah itu, jangan sampai seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Bang, gimana kita pastikan keilmuan praktisi itu nggak terkeluar dari jalur syariat Islam yang sebenarnya? Salam dari Malaysia. Ya, dari Malaysia, dia gantian nih, ini Ustaz Ajis yang jawab, biar gantian. Pertanyaan apa? Gimana kita pastikan keilmuan praktisi itu nggak terkeluar dari jalur syariat Islam? Ya, kita itu tergantung keyakinannya bagaimana. Ya. Kalau ingin mengacu atau mendasari kepada ajaran Islam, maka kita belajar tentang keilmuan ya jangan keluar dari koridor syariat Islam. Ya. Memang di sini syariat itu setiap mazhab itu ada sedikit perbedaan-perbedaan. Ada yang setuju, ada yang kurang setuju, ada yang tidak setuju sama sekali. Makanya kita yang terpenting adalah belajar apapun mintanya kepada Allah Ta'ala. Ya. Karena sumber dari segala sumber ilmu adalah Allah SWT. Ya. Jangan sekali-kali menyembah atau mensekutukan selain Allah SWT. Tadi saya sudah bahas. Ya. Jadi bolehlah kalau umpamanya kita nyambut keris ya, ini warongkolnya yang ditarik kemudian kayak gini, adalah menghormati leluhur kita yang memberikan atau menciptakan keris ini, menghormati ya, bukan berarti menyembah ya. Tapi kita keris itu memperlakukan dipegang seperti ini juga nggak apa-apa karena ini benda mati ya, bikinan manusia. Jangan mensirikkan ya. Yang membuat sirik ini adalah terlalu menyembah-nyembah, jadi meminta kepada keris ini. Nah itu adalah membuat syirik ya. Karena keris ini adalah yang membuat manusia. Kita menghargai manusia yang membuat ini. Boleh. Karena manusia mempunyai keahlian estetikanya ini ya. Itu menghargai, bukan menyembah ya. Jangan sampai mensekutukan. Nah, termasuk belajar ilmu ya. Belajar ilmu, kalau mau belajar ilmu santet boleh, tapi jangan digunakan untuk nyantet orang, tapi digunakan untuk mengobati orang yang kena santet. Itu begitu ya. Karena santet itu kan jahat, tidak baik, menyakiti orang, untuk membunuh orang. Itu jahat ya, itu namanya menyakiti orang, itu tidak boleh. Itu dari saya ya tadi itu. Jadi syariat yang penting tidak keluar dari syariat ya. Nah, kita punya tuntunan, makanya
perlu ada guru pembimbing supaya tidak keluar dari Jalur. keluar dari jalur. Sekarang banyak orang belajar dari YouTube, dari Google. Yang bikin Google orang kemarin yang tidak tahu tentang keilmuan. Ya, Mbak Google. akhirnya salah gitu, salah kaprah Mbak akhirnya. Google. Jadi baru belajar sudah nulis ke Google, orang lain membaca, dianggapnya itu adalah benar, padahal salah. Itu. Nah itu makanya harus ada guru-guru yang membimbingnya, adalah dalam hal ini adalah guru yang murni, yang betul-betul mempunyai keahlian. Seperti halnya tadi ada pertanyaan memasukkan medunisasi itu ya. Kenapa kami sekarang lebih hati-hati, bahkan lebih menyarankan jangan belajar tentang medunisasi. Karena apa? Sekarang banyak kejadian anak-anak baru belajar baru belajar, dia memasukkan, dia membuka tapi tidak bisa menutup. Ya, seperti halnya gini, bisa pasang susuk tapi tidak bisa mengeluarkan susuk. Sekarang banyak loh kejadian. Pasang susuk gampang, tapi begitu suruh mengeluarkan, padahal dia sendiri yang masang nggak bisa mengeluarkan. Contohnya sama dengan yang mediumisasi itu. Makanya kami lebih baik kalau ada orang mau belajar tentang mediumisasi, kami lihat-lihat dulu. Karena apa? Mudarat itu lebih membahayakan manusia. Karena sekarang banyak lahir praktisi yang baru itu asal-asalan, belum mumpuni tapi sudah main. Bahkan akhirnya dengan adanya, karena sebenarnya mediumisasi itu gampang-gampang susah. Ya, yang terjadi sekarang adalah rekayasa, Bang. Pura-pura kesurupan. Pura-pura kesurupan yang menjelaskan dirinya sendiri, atau di calling atau diajarin sama gurunya yang belum mumpuni, yang tidak tahu sejarahnya, mitosnya. Salahkan juga. Beda kalau umpamanya yang menjelaskan adalah betul-betul gaib yang ada di situ. Nah, ini kenapa kami mencegah itu ya? Karena banyak disalahgunakan. Kemudian kedua, banyak yang kemudian kena efek samping. Contoh 2 hari yang lalu, Pak, itu ada dari Banyumas ya. Dari Banyumas. Belajar itu dimasukin, akhirnya kesurupan terus. Pagi siang sore, pagi siang sore. Ya, masih anak sekolah kelas 2 SMA. Jadi tempat kurungan setan, jadi demen setan. Dibawa ke orang yang buka itu, yang masukin nggak bisa ngubah. Bingung lagi. Nah, itu makanya mendatangkan mudarat. Makanya kami lebih senangnya sekarang tidak mengajar mediumisasi. Mengobati aja lah, yang santet, telu gitu. Orang yang suka kesurupan. Mau latihan hikmahnya mental-mental boleh lah itu untuk olahraga. Tapi kalau mediumisasi saya juga sudah tidak mengajarkan lagi. Makanya ada beberapa murid yang bertanya mediumisasi, abang bilang jangan. Tapi kalau kamu masih mau juga, kamu tanggung jawab dosanya dunia dan akhirat. Abang sebagai guru nggak mau tanggung jawab di hadapan Allah nantinya, kan begitu. Nah itulah. Jadi sarankan, apalagi tadi sarankan Ustaz Aziz dan abang, kalau bisa jangan. Itu aja. Masih banyak kok cara-cara lain kok. Masih banyak. Ya, lanjut. Jadi Kevin Fauzi izin bertanya, apa ciri-cirinya rumah yang dikerjain sama dukun? Ya, banyak ya ciri-cirinya. Mau jawab silakan. Ya, jadi ciri-cirinya ini dukun apa nih? Dukun pelet apa dukun santet? Nah, dukun itu masih kurang jelas nih. Ciri-cirinya apa? Makanya saya bilang banyak kan. Makanya banyak. Ya. Ada sesuatu yang tidak biasanya. Biasanya adem, di rumah rukun, sering berantem. Contohnya begitu, sering berantem. Kalau tidak sering berantem, ya biasanya nggak ada yang sakit. Ini sakit-sakitan giliran, ya. Hari ini bapaknya atau suaminya, setelah sembuh suaminya, istrinya sembuh, anaknya yang nomor pertama dan seterusnya. Itu adalah gejala-gejala ciri-ciri rumah yang dikirimi energi negatif ya, atau dikirimi. Bisa energi negatif itu bisa karena kesalahannya sendiri, bisa karena dikirimi oleh orang yang syirik, orang yang tidak suka. Nah, itu garis besar ya, tentang ciri-ciri rumah yang dikirimi energi yang tidak bagus oleh seseorang. Itu Bang. Iya. Lagi. Jadi tambahannya sedikit bahwa gangguan santet itu atau guna-guna itu ya, yang intinya merusak. Merusak apa? Merusak ke fisik, ke usaha atau ke rumah tangga.
ke rumah tangga ke jodoh atau ke jodoh, ke usaha usahanya hancur, ke rumah tangga terus ke fisik sakit badannya itu. Nah, jadi panas lagi rumahnya yang tadi bilang saya itu macam-macam banyak gitu. Tanda-tanda kalau dukun santet ya, kalau dukun pelet beda lagi gitu ya. Kalau pelet bukan menyakiti tapi menarik. Nah, Supaya citanya, supaya cita, supaya pulang dan lain-lain gitu ya. Oke lanjut. Pak Haji, saya dari Indramayu. Kita jawabnya Ustaz, mungkin singkat-singkat dari Ustaz. Ya. Karena kesian masih banyak yang mau bertanya kan. Iya, iya, boleh, boleh. Satu jam setengah. Mau nanya, bagaimana cara mengatasi aura yang tertutup? Soalnya aura Bang Haji sungguh bersinar. Ustaz dari mana tuh? Subhanallah. Dari Indramayu, Mail. Oh ya, Mail Indramayu, subhanallah, terima kasih. Ada bacaan memang satu untuk aura. Ya, yang intinya kita dari ini dulu, dari dengan air wudu, ya, wudu itu wudu asyiratul mukmin. Wudu itu senjatanya orang mukmin dan orang yang berwudu itu dan memohon setelah wudu, ya Allah cahayakanlah wajahku dunia dan akhirat ya Allah. Nah itu dengan wudu itu bisa misalnya bercahaya saat itu. Kedua, ada bacaan-bacaan yang memang untuk sholawat, ya, banyak bacaan sholawat untuk cahaya wajah. Ya, kita mohon agar matinya kita, wafatnya kita di dalam kubur itu bercahaya dan tidak disiksa di dalam kubur juga. Itu ada bacaannya, ya, boleh diamalkan sholawat aja gitu ya. Tuh ya, nanti sholawatnya namanya sholawat Nuril Anwar, sholawat Nur. Allahumma sholli ala, yang tadi abang baca tuh. Allahumma sholli ala Nuril Anwar, wasiril asrar, fatilladil ahyar, miftahil babil yasar, Sayyidina Muhammad al-Mukhtar, wa ilil adhar, wa ashabil ahyar, adadani amilahi wa ibdoli. Oh, jadi sabkan gitu ya. Ada lagi yang gampangnya dari Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Nur, ya Hadi. Itu yang simpelnya tuh. Mandi baca, dandan baca ya. Apalagi untuk seorang wanita yang belum dapat jodoh, lelaki juga yang belum dapat jodoh, silakan itu diamalkan. Nanti bisa japri abang ijazah. Tapi di sini ya memang karena sekarang ini zaman modern ya, kita ini langsung ijazah nih. Dari Rasul Hadis ada, dari abang ada, itu langsung dijazahkan. Sama juga kayak orang nikah di Arab Saudi, nikah penghulunya di Jakarta atau penghulunya di Arab Saudi. Orang tua perempuannya ada di Jakarta, pakai video call bisa, sah nikahnya. Nah ini zaman canggih, zaman Rasulullah tidak ada, tapi hukum fikih memperbolehkan. Yang penting Asalkan sahnya nikah ada, iya, terpenuhi. ya, tapi jarak jauhnya itu yang memang dulu nggak ada handphone ya Ustaz ya. Nah, jadi itu. Jadi abang ijazahkan itu ya, insya Allah mudah-mudahan. Alhamdulillah subhanallah, karena abang sering baca itu dari tahun 85 ya dijazahkan. Nah, ini abang ijazahkan kepada kalian semua yang menonton. Mudah-mudahan Allah berikan cahaya wajahnya di dunia maupun di akhirat, di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Silakan, ada lagi singkat aja karena yang bertanya masih banyak itu. Ya, silakan. Yang hadir coba kesian yang di hadir dulu. Sumatera Barat hadir Bang Haji. Enggak. Banggau, Kepulauan hadir Bang Haji. Dari Muhammad Johar hadir terus Bang Haji. Ada lagi yang hadir? Kalau nggak ada langsung pertanyaan. Di Tursino, aku mau tanya, kalau menyembuhkan stroke dan lain-lain gimana? Apa pakai ilmu alikmah? Apa gimana masalahnya? Tempat aku ada orang lagi stroke Bang. Nah, Tursino ini kebetulan murid di mana? Di Kalimantan ya, kalau nggak salah. Di Tursino. Ya kalau stroke, ya kalau stroke itu sebenarnya dengan ayat bisa, tapi harus dengan refleksi juga. Ya refleksi dengan totok petir lah, dengan kepret cimande, dengan pijit refleksi itu urat-urat sarafnya. Karena dulu abang kan ngurut, asli ngurut Cimande, ada guru abang di Cimande, tarik kolot 2, Kenji Holil namanya almarhum. Nah, di situ jadi ngurut pijit terus apa tuh ini harus seperti itu. Nah kamu harus belajar lagi, belajar pengurutan atau pemijatan atau jadi totok petir atau yang pakai alat listrik juga bisa seperti itu ya. Tapi cabut dulu
dicabut dulu, ya, dikhawatirkan ada gangguan gaib atau telur atau santet, dibersihkan dulu badannya, ya dibersihkan terus mandikan atau kasih air, nah, baru di refleksi ya, dan itu tidak bisa sekali refleksinya, untuk berulang-ulang kali, sekali 2 kali atau 3 kali, itu aja. Bang, mau belajar jarak jauh bisa nggak dari Palembang? Ya alhamdulillah Sangat sangat bisa. Karena apa? Karena Allah itu adil. Karena Allah maha adil. Allah tidak memilih siapapun orangnya. Ya, yang Allah pilih itu yang dia niat ibadah, benar-benar mau belajar, silakan. Dari Palembang banyak yang belajar. Palembang, Kalimantan, Padang, Sumatera Barat, ya dari luar negeri juga ada ya. Jadi jalan, nanti bisa WhatsApp abang di 08128 94 kali 68 ya. Di Japri abang aja. Ya Japri sebut nama. Kadang-kadang orang Assalamualaikum doang. Assalamualaikum. Ya abang jawab Waalaikumsalam. Udah selesai. Dia ngomong kan, Assalamualaikum Pak Haji, nama saya ini dari Kalimantan, kan enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Udah lupa. Nah jadi kalau bertanya harus jelas ya. Yang kalau WhatsApp abang ya, silakan. Assalamualaikum, saya dari Malaysia. Boleh saya nak belajar ilmu kebatinan sama abang? Insyaallah boleh. Malaysia juga pada banyak berapa orang itu ya. Nah itu apa, Malaysia ini siapa namanya? Nggak ada namanya. Jerry. Oh jadi boleh. Di Malaysia banyak yang belajar juga. Nanti abang kirim bukti-bukti yang sudah belajar, nanti ada grup VIP juga ya, insyaallah. Jadi biar menjadi inspirasi sejati. Karena sekarang ini banyak gunung santet pada berkeliaran lagi. Karena diserang, akhirnya gunung santet ini dendam. Ya akan juga anak cucunya juga ada kan gitu ya. Nah kita jadikan banyak spiritual atau paranormal sejati ya, untuk bila abang wafat, jadi kamu bisa meneruskan perjuangan ini ya, meneruskan perjuangan ini untuk satu, niat ibadah karena Allah, karena Rasulullah SAW, karena keluarga, nusa bangsa dan agama, atau menolong orang lain. Itu cita-cita kamu, niatnya harus itu, insyaallah. Dari Rusadi. Apakah Bang Haji akan collab sama KUB nanti setelah ultah KUB Bang? Insyaallah. KUB Ustaz Jam Bustami kan? Ya, insyaallah mudah-mudahan, karena undangannya belum juga, tanggal berapanya belum tahu ya. Kemarin juga Romaji juga ke Ustaz Ujang juga mainnya, kita kenal dekat kok. Dari FKPPI udah 20 tahun lalu kenal. Ya, sudah ketua DPC Cirebon Raya. Ya, Cirebon. Gitu ya. Oke, lanjut. Allah. Willy Hasan Bekasi. Assalamualaikum Bang. Mau tanya, itu foto siapa sebelah kiri Bang Haji? Sorban putih. Oh, ini ulama NU. Karena abang dulu orang NU tahun 91 itu abang di NU ya. Tapi sekarang ini karena kesibukan, karena ini, dan dulu pun pagar Nusa itu di Bukit Duri tahun 91 itu abang ngajar silat dulu ya, di Bukit Duri itu ya. Nah, ini beliau Kiai Haji Ridwan Abdullah, kebetulan namanya sama. Ini yang ini Wan Sehan. Wansahan. Ini Wan Sehan yang masih hidup, aulia Allah yang masih hidup, Wan Sehan. Kemudian guru juga udah lama nggak ketemu juga gitu. Ya ini namanya sama tuh, kayak Ridwan Abdullah. Ya ada lagi. Salam hormat mendunia dari Budi Cikampek. Ustadz Aziz, saya pernah bertemu beliau tahun 2005 di pom bensin Jambul Cililitan. Ya, Budi Cikarang ya. Ya, Budi Cikarang dari Cikampek. Budi Cikampek ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Cara membesarkan wadah untuk jadi mediator apa Bang? Mediator apa nih? Mediator dagang, marketing, atau mediator apa nih? Jual tanah. Ada sebutin nih. Nah, cara itu ya berarti itu larinya ke rezeki kan. Nah, perbanyaklah doa-doa rezeki, zikir-zikir doa rezeki ya, dan sholat dua dan lain-lain. Assalamualaikum Bang, dari Samarinda. Ya. Belajar tenaga dalam apa saja yang dipelajari? Jadi kadang nih masih ada beberapa yang WhatsApp abang, bang saya mau belajar tenaga dalam. Kalau mau belajar tenaga dalam itu, yang disebut tenaga dalam murni itu pernapasan. Nah, abang tidak mengajarkan lagi pernapasan seperti merpati putih gitu ya.
Berarti kata tenaga dalam itu pernapasan mainnya nggak pakai ayat gitu. Ini, nah ini berarti. Nah ini balok pun patah gitu loh. Istilah itu tenaga dalam murni, ya kan? Nah, jangan disamakan dengan ilmu hikmah. Nah, beda. Silat, Cimande atau silat Betawi ya itu luar, silatnya luar ya. Mainnya silatnya luar, pak luar. Nah, tapi dulu abang ngajar itu tahun 85 itu silat, tenaga dalam murni, baru ilmu hikmah. Nah, kayak merpati putih, matain besi, saya belajar setahun. Kalau abang ngajarkan untuk matain besi pompa, A1, A2, A3, 10 menit bisa patahin. Bisa gitu. Jadi, harus ada perbedaannya. Bahwa tenaga dalam itu bukan al-hikmah. Nah, al-hikmah bukan tenaga dalam. Paham ya? Tapi kalau kita gabungkan tenaga dalam dengan hikmah, dengan ayat Allah, tambah jadi, tambah kuat, tambah bagus, tambah ya subhanallah lah. Tambah jadi, tambah hebat, tambah bagus lah. Tapi yang hebat hanya Allah ya. Itu aja. Silakan kalau mau belajar nanti WhatsApp abang, japri abang. Karena sekarang ini kita perlu banget sekali ilmu paranormal itu untuk melindungi keluarga kita. Ya dari taruhlah yang belajar itu sama abang ada yang kerja di kantor, ada yang tidak kerja di kantor dan lain itu untuk melindungi keluarganya. Nah, yang belajar itu malah yang pernah kena santet, ibunya, bapaknya, adiknya atau anaknya atau saudaranya gitu. Kita harus belajar ya, menjaga, mendingan waspada, dengan sebelum hujan sedia payung gitu, seperti itu ya. Diharapkan pelajaran itu harus gitu ya, melindungi. Mumpung nih mumpung lagi abang buka privat nih untuk umum ya, dan juga ada yang belajar dari semua agama gitu, dari Kristen, Buddha, Hindu, semua ada agama, suku, semua ya, suku. semua suku, Bhinneka Tunggal Ika karena kita gitu ya. Silakan Bang Haji, gimana ilmu tiap pengobatan selalu keluar keris? Apa itu settingan? tiap di dalam YouTube ya. Ya, Ya, jadi pengobatan keluar keris. terus yaitu gini. Oke ya. Sekarang abang buka deh. Karena jangan sampai lagi pembodohan ya. Gitu. Karena ini jawabannya ini harus yang hak, yang benar. Karena kalau tidak hak, tidak benar, nanti abang ditanggung jawab di hadapan Allah. Nanti abang nggak mau, udah tua nih sekarang, jangan berbuat dosa lagi, malah kita ngurangin dosa. Jadi gini, ada pengobatan dengan gendam, ya, bahwa nanti keluar keris, keluar paku, keluar jarum, ya, mau di telur, mau di kelapa, maupun di tangan langsung nih, gini dicabut keluar nih, paku di sini gini nih, gitu ya, itu bisa saja. Itu namanya ilmu gendam atau ilmu sihir, yang mana untuk meyakinkan kepada orang bahwa oh ini kerisnya udah kecabut, ini guna-gunanya udah keambil sama saya tuh, guna-gunanya tuh, ini jarum, ya jarum karat atau paku atau apa, itu untuk meyakinkan kepada si pasien agar pasien itu yakin sehingga pasien itu bisa ada keyakinan untuk sembuh. Padahal yang menyembuhkan itu bukan karena dicabut ininya, ada kerisnya, ada ini, bukan. Tapi keyakinannya satu. Kedua, orang itu mengobatinya dengan benar, dengan ayat Allah benar, atau dengan kawin, atau jauh-jauhkan, atau apa. Ya, itu sebenarnya. Ya, bukan nanti, wah udah diambil. Makanya banyak orang yang begini, Bang, saya sudah berobat kemana aja, udah kemana aja, belum baik. Kata spiritual, saya kena guna-guna. Kata dukun, saya kena guna-guna. Nah, kena guna-guna kok nggak bisa diobatin, nggak bisa dibayarin, nggak bisa disembuhin. Berarti ayat Allah kalah sama ayat setan. Berarti ayat Allah kalah sama telu santet. Kan begitu. Ya kan? Jangan nanti orang cuma diduitin aja, bayarnya enggak. Kan kesian kalau orang yang susah. Ya, ada laporan abang begitu. Sampai yang habis mobil 2, bayarnya enggak. Gitu loh. Udah kesana kemari, kemari dikasih air putih doang, air bibit, kasih minum muntah buat, udah cara alami, cara islami, ya. Nah disitulah, makanya jangan berhati-hatilah, ya, karena kesian kalau orang yang susah yang berobat, ya, jadi kesian lah. Jadi para spiritual atau paranormal, tolonglah tidak usah menggunakan seperti itu lagi, ya. Banyak kok cara-cara yang baik kok, banyak cara-cara pakai doa yang baik kok. Tidak perlu mengambil itu dengan cara ini dengan itu mainan abang tahun 91, tahun 85, 91 sampai 97, itu mainan abang tuh.
keluar paku, keluar jarum, ya kan, aduh, keluar beling, itu mainan abang. Allahu Akbar. Sekarang udah ampun abang, mendingan yang benar-benar aja ngobatinnya deh, karena yang maha penyembuh Allah. Makanya tadi ada ayat ayat Allah berfirman ya tadi yang membaca pertama, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah jadikan ayat Al-Quran itu untuk kesembuhan dan rahmat bagi orang yang beriman. Kesembuhan yang mana? Rahmat yang mana? Beriman yang mana? Gitu. Ya, dia beriman kepada Tuhan ya semua. Ya, itu Allah berikan keyakinan. Kalau dia yakin kepada Tuhannya, Allah akan berikan kesembuhan. Gitu, ya. Jadi obat syifaa'un. Ya, silakan. Bang Haji, dari Haji Agus Salim Jakarta Pusat. Ya. Bang Haji, hijab sakron menurut Bang Haji gimana khasiat dan efeknya, sama nggak sama hijab nasor? Ya, gini, ada beberapa hijab yang abang amalan dulu, hijab Sabtu kalau dijalani, hijab Nasr, hijab Imam Nawawi, hijab sakron, hijab semua hijab. Jadi gini, hijab itu sebetulnya ilmu yang sangat baik dan bagus, tapi godaannya juga sangat berat dan itu tidak bisa sembarangan orang mengamalkan. Kalau mengamalkan tidak kuat, takutnya gila. Ya, karena itu benar-benar kalau hijab itu kita tidak boleh melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu bisa kontan, jadi kontan nanti jadi penyakit, jadi apa dan lain-lain. Ya, itu bagus ya untuk pengobatan dan lain-lain, untuk penjagaan diri dan terusannya itu bagus. Gitu ya. Ada lagi wirid saran, ya tadi ratib asakran. Jadi cuma sakran itu mabuk gila cinta kepada Allah dengan zikir, dengan sholawat, dengan ratib, dengan pembaca itu juga bahaya juga ya. Bukannya tidak bolehlah kalau masih muda, janganlah memakai hijab dulu ya, yang biasa-biasa aja lah, Al-Fatihah ya kan, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Tasbih ya, itu aja yang namanya sholawat ya. Itu sih saran abang. Mungkin dari tadi ada saran sedikit masalah hijab mungkin. Ya udah. Itu ya. Gantian yang tadi. Abah Aziz ingin bertanya dari Lampung. Bagaimana gunakan kris Nogosrosro turunan dari buyut saya? Abdi dalam dan saya diberi kris, belum bisa menggunakannya. Mohon pendampingan tentang kris. Ya. Jadi keris Nogosrosro itu adalah nama, tapi purnya, pamornya itu bisa tidak bisa. Seperti halnya keris Nagarupin itu adalah nama daripada keris, tapi pamornya bisa berbeda. Ada keris Nagarupin, pamornya dan mas atau derajat ada. Nah, untuk penggunaan Nogosrosro itu saya harus melihat kerisnya ya, karena saya harus melihat fisiknya, kerisnya bagaimana, apakah asli betul-betul atau tidak, karena keris Nogosrosro itu banyak ya, yang membuat empunya siapa. Nah, kemudian keris Nogosrosro itu saya lihat dari mana, apakah Kamardikan ya, Kamardikan itu adalah keris kemerdekaan ya di zaman sekarang. Nah, kemudian apakah Mataraman, apakah Mojopahit. Nah, itu harus lihat itunya dulu ya, baru kemudian bisa digunakannya untuk apa ya. Nah, itu yang perlu di pertanyaan yang lebih jelas itu, untuk apa itu, ketundaan seperti apa gitu kan, apakah supaya loncat-loncat atau bagaimana ya. Memang ada beberapa keris-keris yang memang mempunyai kekuatan energi ya, kekuatan energi ke arah si empunya itu memang membuat sedemikian rupa sehingga mempunyai kelebihan. Keris itu mempunyai kelebihan. Nah, berbeda dengan empu sekarang, empu zaman sekarang itu yang penting membuat keris tanpa dibarengi dengan kuasa ada. Yang penting ada keindahannya, bentuknya juga bagus. Nah, beda dengan empu zaman dulu, seperti halnya zamannya Singosari, itu ada empu gandring yang membuat keris, kemudian kerisnya untuk membunuh Ken Arok contohnya seperti itu ya. Nah, ini perlu ditelusuri dulu. Tidak sembarang ini Nogosrosro, karena Nogosrosro banyak, maka harus
diketahui dulu bentuknya, kemudian dia terbuat zaman apa Majapahit, Mataraman, apa Kamardika. Itu yang perlu diketahui dulu. Ya, dari Lampung, terima kasih. Yang hadir mana yang hadir? Dari Balikpapan hadir, dari Brunei hadir, alhamdulillah BHR terus maju. Amin, amin. Dari siapa tuh Brunei tuh? Haji Jul ini Fitri kan? Izin bertanya, apa hukum khodam dalam Islam? Mau nanya kepada siapa? Ustadz Aziz. Ustaz. Ya, Ustaz. Jadi gini, kodam itu tergantung dari kita memperlakukan kodam seperti halnya kepada benda. Kalau kodam sekedar untuk bersahabat, berteman, seperti kita berteman, ya, itu jelas haram. Kodam dimasukkan ke dalam tubuh, contoh ya, yang mempunyai kekuatan, tapi kemudian memasukkan kodam ke dalam tubuh, baik itu melalui langsung ke dalam tubuh maupun melalui ya, dimasukkan karena ada jinnya atau ada kodam yang dimasukkan ke dalam tubuh, itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Kenapa? Kalau sampai dimasukkan ke dalam tubuh dan tidak keluar, selalu bersemayam dengan kita, berbarengan dengan mati kita, susah. maka kita bersenggama dengan istri pun juga kodam itu pun merasakan bersenggama dengan istri. Itu garis besar, gampangan jawabannya ya, gampangan realistisnya itu seperti itu. Jadi kalau mau dengan kodam boleh, nggak apa-apa. Ngajak kodam minta dibantu, monggo, tidak apa-apa. Sekedar minta bantu, tapi hakikatnya kepada Allah. Seperti kita minta, Bang, tolong dong Bang ambil rokok, itu kan nggak apa-apa. Bang, tolong dong Bang bantuin pinjemin duit ke sono, bawa kayak gitu. Itu nggak masalah, tapi jangan menuhankan kodam, ya. Jangan menuhankan kodam, tapi sekedar berteman, bersahabat, tidak apa-apa. Tapi memperlakukannya juga harus melalui batasan-batasan seperti yang tadi ditanyakan. Menurut syariatnya itu bagaimana, ya. Hukumnya. Jangan dimasukkan ke dalam tubuh, ya. Tapi kalau untuk mendampingi silakan, nggak apa-apa. Sekedar berteman, ya, menjaga kita, katakanlah bahasa seperti itu. Mendamping. Ya, jadi mendamping kita sewaktu-waktu kita ada yang jahat, mereka membantu kita, nggak masalah, ya. Yang penting kita kemudian tidak menuhankan, ya. Kemudian, ya, itu juga tidak boleh. Itu jawaban saya. Mau nanya, dari Azril, cara nyembuhi orang kerasukan nggak sembuh-sembuh udah 2 minggu, harus dengan cara apa? Salam dari Sukabumi. Apa? Ya. Sampai sekarang ya kesurupan. Ya. Oke. Kasih abang simpel, padat, jelas. Karena ini kesian sudah 2 minggu, sebenarnya itu rahasia abang nih, rahasia perusahaan nih abang buka nih ya, kamu belum belajar sebabnya. Oke. Sebab ambil aqua yang besar. Ya kalau bisa sekarang juga siapkan aqua besar, lalu ambil garam yang banyak, masukkan ke dalam garam itu, satu plastik tuh 2000 garam halus, masukin ke dalam air aqua tadi ya. Kamu kocok, udah, kamu bacakan surat Al-Ikhlas 7 kali tahan napas, ayat kursi 3 kali tahan napas, udah itu aja. Ya, lalu kamu pegangin itu yang kesurupan itu, menjadi cat, megang cat kesurupan itu jangan sembarangan, pegang di sini. Jangan di sini, kalau sini bisa mukul begitu. Jadi pegangnya itu di sini juga bisa gini. Pegang di perbatasan ini. Nih, nah tekukan ini pegang, tekan di ubin, ini pegang, Ini. Kalau kaki juga sama, kaki di sini, sama di Tekukan. ini nih apa? Lutut. Ditekan. Dah, udah pegangin 4 orang, tidurin di bawah ya. Tidur di bawah, udah langsung aja buka mulutnya, tuang itu air di hidungnya dan mulutnya, ya. Jadi setannya kelelep, orangnya kelelep. Taruhan sama abang yuk. Kalau nggak sembuh, bang berhenti jadi spiritual, berhenti jadi paranormal. Kalau sombong nggak ya? kesurupan juga sembuh, kalau bohongan juga Nah, takutnya bohongan. Kalau Kita bohongan perhatian, juga kapok. bohongan juga sembuh. Bohongan juga Lagi, sembuh lagi. itu. Ya, ini kalau ada yang ikutin cara abang itu, ya boleh coba itu. Ya kalau abang bohong boleh silakan buktikan. Ya orang yang bohongan aja sadar, apalagi yang surupan. Nah jadi itu. Nah lalu pas dia sadar, suruh dia baca
istighfar dan sholawat. Astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala Muhammad, atau baca syahadat. Berarti dia sudah sadar. Yang sampai 2 minggu kesian itu. Bisa-bisa badannya pada sakit kesian. Ya, lakukan itu secepatnya deh. Sekarang ini lakukan deh. Ya, itu abang ijazahkan itu. Itu kunci rahasia perusahaan sebetulnya. Tapi karena buat ngobatin terpaksa deh abang buka deh. Itu paling cepat itu. Jadi nggak ngaji. Udah, paling cepat udah. Lah Ya. ini ada tambahan, Ya. jadi perlu diketahui bahwa kesurupan itu ada 2 macam, ya. Kerasukan jin, ya, dan tidak kerasukan. Iya. Jadi ada 2, pura-pura atau histeria. Ya, itu bukan kerasukan jin. Nah, yang pertama adalah, yang kedua adalah kerasukan jin. Untuk mengetahuinya cukup mudah. Mungkin kalau dari depan kita mau baca teriak panas, tapi begitu coba secara dinding dari belakang, Bapak membaca ayat kursi katakanlah, kalau memang kebetulan dia betul-betul kerasukan jin, dia akan merasa kepanasan. Ya. Tapi kalau kemudian dia diam, Diam oh aja. berarti dia pura-pura. Itu Diam pura-pura. Hanya teriaknya kalau melihat kita saja. Ya. Tapi kalau betul-betul kerasukan jin, kita dari depan, kita dalam hati membaca, dia teriak. Kita diam-diam membaca juga teriak, terasa. Nah, Betul. itu membedakan ya. Jadi ini adalah ilmu juga ya. Kemudian juga untuk membedakan orang yang kerasukan jin nangis ya, nangis tapi bohongan tidak kerasukan, dia akan mengeluarkan air mata. Tapi kalau yang betul-betul kerasukan tidak akan Tidak ada mengeluarkan air mata. Kayak anak kecil jadi Tidak, kayak horor anak tidak akan kecil. keluar air matanya. Tapi dia betul-betul nangis teriak-teriak, nggak akan keluar air matanya. Itu ciri-ciri orang yang betul-betul kerasukan jin. Ya, Pak, saya potong, Tat. Saya mau nanya. Kalau misalkan masukkan jin muslim gimana? kalau apa? Masukkan jin muslim. Jin muslim Iya. nggak masalah, mau jin muslim atau jin kafir nggak masalah. Jin itu cuma ada 2 niat kok, mengganggu manusia, niatnya buruk apa niat jahat, cuma itu aja. Seperti manusia kepada orang lain niatnya baik apakah niatnya buruk. Agama apapun itu hanya 2, jahat atau baik. Jin pun begitu, mau muslim, mau Hindu, mau Buddha, itu ada 2 maksud, baik dan buruk. Kalau sudah masuk ke dalam raga manusia, nah kemudian minta yang macam-macam atau mengganggu, itu sudah niatnya tidak baik. Ada lagi? Udah 1,5 jam lewat. Udah, tinggal yang hadir-hadir aja. Yang hadir dari mana aja? Ya kalau masih ada ngomong, mau nggak apa-apa. Kalau masih ada nggak apa. Ntar jangan udah kelar aja ya masih ada Pak ngataunya ini yang Oh, ini baru ngetik. Dari Andre Yansah. Bang, gimana sih kalau ngilangin hawa nafsu ketika pegang keris? Bawaannya pengen nusuk orang terus tiap pegang keris nih solusinya. keris itu ya. Megang keris tuh pengennya pas megang bawahnya mau nusuk gitu. Ya berarti kamu punya keris tidak bisa mengendalikan keris kamu. Ya, keris itu kan benda tadi sudah dikasihkan oleh Ustadz Aziz. Jangan kita yang dikendalikan tapi dia yang kita kendalikan. Nah, cara seandainya megang keris, megang badik, seandainya megang keris, badik kalau memang itu kita, hati kita juga nggak tahu caranya ini bagaimana bacanya, bagaimana ininya ya, bisa bahaya, senjata makan tuan, ya, bisa keluarga atau istri atau anak yang kena. Jadi kita caranya gampang. Dengan satu apa? Istighfar. Maksudnya langsung istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah, itu, ya. Kan kalau untuk kerisnya jauh, kalau kerisnya ada di abang cabut dulu pedangnya tuh atau jinnya abang keluarin aja dulu deh, abang buang ada kerisnya dah. Selainnya kalau buat nyusahin begitu itu namanya keris yang tidak bagus, nggak manfaat. Keris yang manfaat itu tidak menyusahkan majikannya, tidak menyusahkan yang punya. Kayak ini badik dari guru abang nih dari tahun 91 ini sampai sekarang ini masih abang simpan. Oh, ini baru dikasih sama sama fans gitu ya. Jadi gini, ini tidak baik, mungkin harus ada tambahan. Keris itu tidak akan membuat orang melakukan hal-hal yang di luar nalar kecuali dari dirinya manusia itu sendiri. Ini bisa jadi karena sugesti. Contoh ya, kenapa saya katakan sugesti? Iya, bisa. Karena sudah terbawa oleh gaib-gaib tentang keris. Orang hawanya kepengen bunuh, pegang keris kepengen bunuh. Karena apa?
dia sugesti dari dirinya sendiri. Saya ambil contoh. Ya. Kita biasa lewat malam hari di jalan itu, gelap itu nggak takut, Bang. Nggak takut. Dia sendirian pakai sepeda motor berani. Tapi karena habis ada orang yang cerita, tukang ojek, saya tadi boncengin cewek cakep cantik, tiba-tiba ngilang, bonceng saya ngilang di jalan itu. Akhirnya jadi nggak berani lewat itu. Sugesti. Ya. Jadi kembali, ya, tidak ada benda ini membawa pengaruh negatif kepada manusia kecuali manusia itu karena ada sugesti, ya, ada cerita-cerita yang hal-hal yang gaib tentang keris ini atau sesuatu keris. Nah itu yang akhirnya timbulnya dari dirinya sendiri itu seperti itu. Jadi segera hilangkan, ya, segera hilangkan bahwa keris itu adalah benda mati. Keris ini adalah merupakan benda seni, warisan budaya, warisan leluhur kita. Ya, jangan sampai kemudian merasa ingin bunuh. Nah itu yang kemudian akibatnya syirik itu, ya. Karena saya setiap dan tidak bisa mengendalikan itu berarti udah syirik. Segera hilangkan. Bang Iqbal tadi bilang segera istighfar. Ya. Mohon petunjuk, mohon maaf pada Allah, mohon perlindungan kepada Allah bahwa keris ini tidak akan mempengaruhi saya. Keris ini adalah benda mati. Maka saya walaupun memiliki keris itu saya tidak apa-apa. Bahkan dengan melalui keris itu atas izin Allah, ini keris ini bisa memancarkan aura rumah saya. Kan begitu kan, bahasa seperti itu ya. Jadi pakai hal-hal yang positif thinking. Jangan sampai kalau kemudian terpengaruh dengan sesuatu pikiran yang negatif, ya kemudian dibawa sampai kemudian nafsu kita terbangkitkan ingin membunuh. Jangan, ya, jadi segera hilangkan. Kalau umpama sudah kan itu lebih baik dibuang atau dikasihkan kepada yang tahu tentang atau kasih ke abang aja. Ya. Ini nggak banyak keris-keris abang yang boleh pengasih. Ya, yang memang karena keris nggak kuat megangnya, jadi karena nggak ngasih makan jadi ngeganggu atau apa ya bawa aja kemari. Istilahnya insya Allah bang simpan yang baik, insya Allah gitu ya. Jadi jangan sampai, kan ada kata-kata seperti ini dulu. Ini bang, kalau saya buka keris ini harus minum darah. Darahnya darah siapa? Darah orang atau darah ayam atau darah apa kan gitu? Enggak bang, darah manusia. Masa? Itu kan coba pakai cabut kok. Itu kagak makan darah bang. Enggak kenapa-napa. Ya sama abang sama saya, itu sugestinya tadi tuh. Nah itu yang nggak boleh. Dan menjadikan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya pusaka, punya apapun, ya ini untuk untuk yang abang pernah bilang, katakan taruhlah ini untuk koleksi ya, kita hobi koleksi. Kayak abang hobi keris, tapi seharusnya keris hobi lah ya, tapi tidak terlalu mendalami. Kalau Ustaz Aziz mendalami, kalau abang mendalaminya ilmu hikmahnya. Tapi suka dari zaman dulu, tahun 80 banyak terus, tapi abang jualin, abangnya jual. Jadi saya anggaplah kita punya motor, punya mobil kotor, ya kita cuci, baca sholawat, baca ini nyucinya, jadi kita hargai ini satu hiasan, satu koleksi kita gitu loh, itu aja. Jadi kadang-kadang kan orang bisa artikan, bahkan saya tambahkan tentang keris ya. Kenapa keris itu dikasih minyak? Itu supaya wangi, seperti kita. Ya. Tapi kan ada yang bilang keris kok dikasih minyak. Bukan hanya sekedar supaya wangi, supaya tidak berkarat. Makanya keris-keris zaman dulu atau piandel ataupun contoh batik ini sudah lama. Wah, ya. Ini Kayak gini. Ya. Awet. Karena apa? Diolesi minyak tidak berkarat. Ya. Sampai dimandiin, sampai digosokkan pakai jeruk keris itu kan. Orang manusia juga digosok pakai jeruk keris itu. Bukan begitu. Ngilangin jeruk karat keris ya. itu menghilangkan karat, menghilangkan minyaknya ya, menghilangkan benda logamnya. Jadi bukan karena orang manusia juga pakai jeruk gosoknya kok. Jadi itu orang ya, jadi orang-orang yang belum mengerti tentang Ya. al-keris, ya sehingga dia bersuuzon kepada orang yang mempunyai keris. Ya. Jadi kita husnuzon saja. Kalau kita belum mengerti, kayak abang nih, abang mengakui. Nah seperti abang hobi keris, tapi abang tidak mendalami ilmu keris. Tuh, ngaku kan?
Nah, yang Ustaz Aziz mendalami, ada murid abang juga di Batam, adik abang Kira Sujati juga mendalami sampai dia belajar bikin keris. Nah, begitu. Ya, jadi itulah kita harus mengakui gitu. Jadi jangan kita sosokan, wah jangan, jadi takabur, jadi sombong. Itu ada di kamar masih banyak yang 45 juta belum laku tuh. Karena saya pernah dari Bang Haji ini lupa punya badik, Bang Haji punya badik ini kayaknya. Ya lupa gimana ya naruhnya itu ya. Nah, ini saya ceritakan sama Bang Haji, saya tergelitik. Saya pernah didatangi orang, itu mau jual badik, katanya badik pusaka, sudah tua, dan bisa berdiri. Mintanya harganya berapa? Minta 20 miliar. Dia tunjukkan badiknya, kemudian bisa berdiri seperti ini, Pak. Ini bisa berdiri, Pak, badiknya. Gitu kan. Saya ketawa. Itu sih. Ini saya ketawa. Gitu. Nah, itu hati-hati tuh, satu pelajaran. Kalau mau 20 miliar, Bapak itu beli badiknya saya aja. 30.000. Bisa berdiri loh Pak, semua badiknya saya bisa berdiri semua. Ya kan? Dia nggak tahu, tapi dia mau dia tahu membohongi. tidak keseimbangan. Itu mau Tapi ya gelarnya ya gelar wong orang pinter gitu kan. Iya, berarti kan Tapi dia nggak kan dia tahu bahwa ngomongnya, ini adalah keseimbangan. dia ngomong sama siapa kan gitu, dia harus lihat. Iya, jadi kan gitu. membodohi. Ya. Gitu, Dia pembodohan. nawarin kepada orang yang tahu tentang ini kan, diketawain. Ya. Sama seperti kejadian di YouTube umpamanya, orang mendirikan kursi ini bisa berdiri karena keseimbangan, bukan karena kerisnya sakti, bukan, karena memang seimbang, bikinnya bagus, ya, bukan karena ada kodam. Iya. Ya. Dan lagi juga ada keris-keris yang bisa terbang, keris berdiri sendiri, Bisa nyetrum. terus bisa nyetrum, ya. Terus ada yang berdiri di atas kaca, itu juga ada. Yang asli memang ada, bisa berdiri di atas kaca, ada. Ya, itu ada. Tapi ada juga yang pakai remote, ada yang pakai baterai dan lain-lain. Jadi berhati-hati. Ada yang memang kayu ujung bisa berdiri di depan, bisa berdiri tapi kanan kiri kaca. Ya, itu bisa berdiri. Jadi ada keseimbangan juga. Jadi ya macam-macam, berhati-hati lah. Ya, Tapi sekarang. bukan berarti keris yang asli bisa berdiri sendiri, tidak Ada. Ya. Nah, tapi tidak bisa diperjualbelikan yang tidak bisa diperjualbelikan, dan juga itu biasanya ada di museum-museum atau orang pribadi, tapi khusus gitu, tidak mungkin mau dijual belikan karena itu keris turun menurun dan mungkin juga amanatnya tidak boleh dijual, tidak boleh dimarkan. Nah itu ya, jadi banyak macam lah. Kadang juga karena begini Bang, jadi orang itu tersugesti itu karena omongannya bapaknya. Ya, bapaknya punya, bapaknya lagi kakeknya, yang melebih-lebihkan sehingga anak keturunannya ikut melebih-lebihkan. Jadi yang menceritakan itu belum tahu atau kurang tahu tentang keris, terlalu melebih-lebihkan, akhirnya sampai ke anak cucunya juga melebih-lebihkan. Ya. Jadi ini yang perlu kita sikapi bersama, ya, ambil kita ada kesadaran masing-masing kepada semuanya yang senang mencintai keris, ya, karena ikannya, karena keindahannya, ya. Ini supaya nanti tidak salah kaprah, ya. Jadi kita cerita tentang wah keris ini bisa ini yang di luar nalar didengerin sama anaknya, anaknya cerita ke temennya, sampai kemudian sampai kedua cerita ke anaknya lagi. Padahal ini keris-keris hanya biasa, ya. Karena ini keris itu sebenarnya seperti halnya badik, ya. Ini seperti halnya peso, ya. Dulu itu kalau orang Bali, orang Jawa itu senjatanya adalah keris. Ya. Keris itu dulu dibawa untuk perang, ya. Nah, tapi sekarang tidak, karena keris itu indah. Jadi sekarang gantinya kalau untuk negor ya pakainya golok, ya. Gampang, ya gampang lah. Ini nggak mungkin untuk babat rumput, nggak mungkin, ya. Jadi karena keindahannya, jadi sekarang dipertahankan keindahannya, budaya itu dipertahankan, apalagi tidak diakui oleh dunia, ya, bahwa keris adalah warisan budaya dunia. Jadi kita bangga, tapi jangan kemudian disalah kaprahkan, ya, jangan salah pahami. Mungkin 12 menit lagi, ya, karena udah 2 jam. Ya, jadi ini yang mau bertanya silakan. Bang Haji dan Ustadz Aziz, saya mau punya minyak king kafir. Apa kegunaan dan apa menurut syariat Islam? King kafir atau king kafir? Batu apa minyak? Minyak. King kafir.
King Safir mungkin bukan King Kafir. Tapi tulisannya Safir apa Kafir? Kafir. Hah? Kafir. Kafir, King Kafir. Jadi, Pak Ustadz mau jawab silakan. Saya malah baru dengar loh. Makanya saya membuka nih. Pengetahuannya kurang ya. Mungkin bukan pengetahuan kurang, enggak. Jadi begini. Ini permainan paranormal yang oknum paranormal ini, permainan oknum spiritual, oknum praktisi, yang mana kemarin juga ada yang bertanya kepada abang, bang ada minyak ini enggak? Ada tuh abang, minyak ini mau lu danau atau apa gitu ya. Jadi begini, jangan sampai ya minyak itu ya dibuat untuk satu alasan ritual dan lain-lain agar untuk membohongi kepada pasien-pasien ya, jangan sampai seperti itu ya. Jadi spiritual ini dagangnya cuman garam, air sama minyak istilahnya begitu ya. Tapi tidak juga menyusahkan orang dengan minyak namanya King Kafir, King Sapir atau King apa deh, King Cobra atau apalah, tetek mengek ya. Jadi kalau dibilang artinya apa ya, khasiatnya apa, itu tidak ada khasiat apa-apa ya. Itu hanya perkataannya, tidak ada minyak yang khasiatnya ini terkecuali dibacakan doa, dibacakan zikir, dibacakan mantra, dibacakan dan lain-lain. Ya, itu bisa-bisa saja menjadikan minyak ini menjadi minyak pelet, minyak mahabbah, minyak kecintaan dan lain-lain. Tuh ya. Kirim fotonya aja. Itu minyak. Ya, istilahnya kirim foto ke abang bisa kan, insya Allah. Minyaknya seperti apa? Minyak seperti apa atau apa ya. Karena minyak ini banyak macam ya. Jadi itu abang bisa buat. Dan abang bisa buatin minyak mau bentuknya model kayak apa bisa. Minyak model dalamnya ini keris, dalamnya ada minyak, abang bisa bikin. Yang tergantung, yang penting Minyaknya yang bisa, bikin duitnya. bisa dibikin merek terbaru juga. Bisa. Dari Arab Saudi, dari Turki, dari Lebanon, dari mana abang bisa buatin. Benar demi Allah, abang bisa buatin. Tapi bukan abang yang buat, abang ada langganan untuk membuat minyak-minyak seperti itu. Ya, jadi mau bentuknya kayak apa, kayak keris, kayak dalamnya bentuknya keris, dalamnya ada minyak, bisa. Abang. Dari Lebanon, dari Mesir, dari Turki. Tapi kalau berdiriin, ditidurin nggak apa-apa, berdiriin. Meletus juga Ya, bisa betul, ya. ya, macam. Pokoknya jadi banyak macam-macam lah. Istilahnya bisa meletus, bisa apa. Gitu ya. Oke. 5 menit masih boleh. Dari Putra Klana, Bang, maaf kalau ketemu langsung bisa nggak? Boleh? Boleh langsung. Kalau yang jadi buat janji dahulu, abang di Duren 3 Selatan, tapi buat janji dahulu ya. Buat janji dahulu. Abang buka praktek di jam 3 sore sampai malam. Ya kalau yang mau belajar silakan buat janji dahulu, catat nomor abang nanti di pin abang ya 08128 9-nya 4 kali 68. Silakan nanti kalau mau ini ya. Boleh. Banyak kok yang di lihat di Instagram abang, Bang Haji Ridwan, Instagram abang. Lihat tuh ada foto-foto yang pada belajar yang dengan memegang sertifikat. Itu belajar datang ke rumah abang. Dengan ke majelis ini ya, ke majelis ya. Silakan. Lagi. Cara mengetahui orang yang disakiti lewat cara halus gimana, Bang? Ini saya ada yang isengin. Ya tadi kan Ustaz Haji juga sudah katakan ya. Nah, mungkin Ustaz Haji jelasin sedikit, dan tambahin lagi. Ya, jadi Sama kayak untuk mengetahui itu ya. Ini untuk dirinya sendiri apa untuk orang lain? Diri sendiri. dirinya. Untuk diri sendiri itu biasanya merasakan sesuatu yang tidak biasanya. Contoh ya, badannya panas, tapi saat panas itu di waktu-waktu tertentu menjelang maghrib, setiap kali menjelang maghrib badannya panas, atau setiap siang hari tidak apa-apa tapi tengah malam badannya menggigil atau panas. Nah ini tanda-tanda sesuatu yang tidak wajar ya. Namun jangan negatif thinking terlebih dahulu ya. Ini karena disantet orang belum tentu. Jangan suzon. Jangan suzon dulu ya. Ini mungkin karena memang apa dari tingkah lakunya kita sendiri ya, atau mungkin karena kita salah adat ya, karena apa? Tuh belum makan, tuh kantong kempes, nggak punya duit, nah itu juga bisa. Bisa juga. Pusing, Banyak kan, pikiran juga bisa. bisa. Karena kadang itu kita lupa telat makan, itu bisa menyebabkan kemudian demam atau menggigil. Bisa, sakit kepala bisa, demam bisa, lambung Bisa karena lambung ya, luka dalam bisa. Seperti itu. Tapi ada sedikit tambahan aja. Bacanya surat Al-Ikhlas 7 kali, tahan napas di air buat mandi dan minum.
ya sholat hajat dulu terus bacakan. Udah, minumin. Kalau nanti muntah atau lagi mandi muntah itu berarti ada gangguan gaib guna-gunanya. Kalau tidak ada berarti minum panadol merah atau panadol hijau kalau meriang, ya cerita sama terus makan terus tidur. Nah terus nanti dapat duit apa enggak nih, ya udah, ya insya Allah. Itu yang mudah dan gampangnya deh. Yang dikatakan tadi Ustadz tadi gitu kan, itu juga seperti itu. Silakan. Dari Roro Bolang, Bang, lagi reunian nih tim PH. Iya, alhamdulillah bolong nih. Ya, alhamdulillah nih ada eh, tim Buluandu, Ustadz Ajis ya, Ketua Umum FKPPAI hadir di majelis nih, udah lama nggak ketemu, Lama hampir nggak 2 tahun. 2 tahun ya 2 Pak. tahun ya, dari sebelum majelis ini dibangun gitu. Ya alhamdulillah. Ini reuni mesti rame lagi nih harusnya gitu. Karena kita masing-masing kesibukan masing-masing jadi pada mencar. Iya. Itu ada di sini, ada di sini, ada di sini kan gitu ya. Tapi tetap satu hati, tapi kita tetap satu jauh di mata dekat di hati ya. Gitu. Satu lagi dari Banjar Patroman hadir, Abah. Mau tanya, cara menutup mata batin setelah dibuka gimana, Bah? Mohon cara singkatnya untuk pemula. Nah, silakan Ustaz Ajis. Ya. Pertama harus mengetahui tentang ilmu batin dulu ya. Jadi tidak sembarang orang bisa menutup batin atau menutup mata batin ya. Harus belajar dulu tentang ilmu terawangan, ilmu robo sukmo, belajar itu dulu. Baru bisa membuka dan menutup mata batin. Tapi orang sembarangan atau belum pernah belajar tidak bisa. Nah, amalannya ada ya, amalannya ada, tapi tidak bisa saya keluarkan di sini. Bisa nanti tanyakan langsung ke saya atau ke Bang Haji Ridwan juga bisa cara menutupnya bagaimana. Tapi itu perlu menguasai ilmu terawangan, ilmu tarokusukmu terlebih dahulu. Atau memang ada ayat-ayat tertentu memang ada walaupun tanpa menguasai ilmu terawangan atau tarokusukmu. Jadi ada ayat yang memang tercantum di dalam Al-Quran. Contoh adalah nggak perlu saya sebutkan, di dalam surat Ar-Rahman itu ada ya, ayatnya nanti bisa tanyakan ke saya atau ke Bang Ridwan ya, tidak saya sebutkan di sini, nanti khawatir nanti disalahgunakan karena ayat ini bisa untuk membuka dan bisa untuk menutupnya. Tambahan Bang? Iya, ada apa itu? Enggak, nih pas saya buka handphone ada yang meninggal di Bandung, pasien kebetulan Brigjen pada pasien di Bandung, Brigjen waktu itu. Saya ini istrinya meninggal, Bu Ani. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Ya mudah-mudahan Bu Ani diterima amal ibadahnya, diampunkan dosanya, dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Brigjen Widakdo ini salah satu pasien abang waktu ada urusan sakit. Nah sekarang istrinya yang tadi anaknya yang WhatsApp jadi kaget gitu kan, gitu. Sambung jadinya abang. Jadi Jakarta Sembung Bogolok gitu. Jakarta Sembung Bogolok naik ojek ya. Jadi nggak nyambung gitu. Apa? Cara menutup mata batin. Oh ya. Ya dikatakan tadi Ustaz Ajis bagus, sudah cukup ya sebenarnya. Ya tambahan sedikit aja untuk menutup aja dengan yang mudah dan gampangnya aja dengan istighfar dan sholawat ya diucapkan dengan ini. Tapi ada pelajarannya tentunya ya yang dikatakan Ustaz Ajis tadi. Sudah nanti belajar dulu ya jadi hikmah. Nah yang sekarang jadi masalah ini yang bertanya ini seorang yang seorang spiritual atau belum nih, kan itu pertanyaannya kan begitu. Jadi tidak mudah membalikan telapak tangan gitu ya gitu. Oke itu aja cukup ya. Oke cukup. Udah 2 jam nih. Nah, yang hadir pasti ada. Kalau yang hadir sebutin aja nggak apa-apa. Dari Banten Jayanti hadir, Bang. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan nanti bisa WhatsApp abang ya, Ustaz Ajis ya. Terus saya Mau belajar banget sama Bang Haji. ya, insya Allah. Siapa tuh? Dari Wandi Ya. Contor. Ya nanti di itu di di print ada di pin nomor abang ya 08128 94368. Insya Allah panjang umur sehat
kita izin Allah kita berjumpa. Amin, Ya. amin. Cukup. Itu saja. Seperti biasa, dimulai dengan pembacaan sholawat dan diakhiri dan diakhiri juga dengan pembacaan sholawat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mohon gantian ya. Abang juga menghormati kehadiran tamu kehormatan yaitu Ustaz Haji Romo Aziz ya yang dari tim pembuatan Ketua Umum ini untuk menutup doa sedikit Ustaz. Jadi Romo ya sekarang panggilannya Romo Aziz ya. Silakan kita tutup dengan doa Pak Romo. Ya, mari kita bersama-sama untuk acara ini kita semuanya bagian muslim membaca mulut kita suratul Al-Fatihah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah SWT dan juga permohonan kepada Allah SWT bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah SWT. Kemudian segala sesuatu itu juga dari Allah SWT. Kita punya ilmu pun juga datangnya dari Allah SWT. Apapun ilmunya itu datangnya dari Allah SWT. Dan tinggal kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah SWT, bagaimana mendaya gunakan ilmu ini untuk kebaikan apakah untuk keburukan. Jadi marilah kita bersama-sama kita tutup dengan membaca umum kitab ila hadirat Rasulullah dari Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Rabbi ya Rasulullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Jangan lupa subscribe dan like dan share, bantu saya semoga dapat pahala dan keberkahan ya. Dan juga jangan lupa nanti YouTube-nya dari apa Ustaz judulnya apa YouTube Jejak di balik tabir Jejak di balik tabir. Ya, jejak di balik tabir ya. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Pemburu alam gaib solusi masalah Anda, Majelis Taklim dan Zikir Ridwan. Allahu Akbar.